Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Bapak Tonggoh Marbun. Kepada Bapak Tonggoh Marbun kami persilahkan. Baik, Selamat pagi. terima kasih. Pagi, MC. Terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar Bapak dengan baik, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi teman-teman, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi! Pagi luar Luar biasa. biasa, Akhlak akhlak pasti. pasti. Baik, yang saya hormati eh, Pak James Evan Tambuan ya, dari Bahana Sekuritas, narasumber kita di sesi Corporate Inspiring Forum pagi hari ini. Kemudian Pak Rudi ya, Ya, Pak. jadi Hadir, Pak. moderator kita pagi ini ya Pak Rudi. Makasih Pak Siap, Rudi. siap, Tentu sama-sama. rekan-rekan direksi yang hadir, rekan-rekan senior leader, dan seluruh karyawan yang saya cintai, dan tentu panitia ya, MC semua, Bu Chandra, HC, dan teman-teman Human Capital yang menyelenggarakan kegiatan kita pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa kembali mengikuti pembelajaran activity kita CIF kali ini ya. Jadi teman-teman, CIF kali ini cukup menarik ya, cukup menarik membahas tentang investasi buat kita sebagai karyawan. Jadi narasinya kurang lebih di tengah-tengah dinamika ekonomi yang seperti kita hadapi sekarang ini, yang semakin kompleks dan adanya kemajuan berbagai digitalisasi gitu ya, pengelolaan keuangan itu semakin penting buat kita, khususnya kita yang bekerja sebagai karyawan di pos ya. Dan sekarang itu sebenarnya semakin mudah ya mengakses informasi dan teknologi yang terkait dengan investasi ya. Jadi dari investasi itu menjadi lebih bervariatif dan sebenarnya mudah diakses, bisa dijangkau ya. Nah, namun kemudahan ini nggak selalu diiringi oleh pemahaman kita gitu ya tentang investasi, khususnya terkait dengan risiko, apa untungnya buat kita dan pilihan-pilihan investasi tersebut ya. Dari data yang disampaikan oleh tim HC ke saya, diinformasikan bahwa OJK lah ya, literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah memang ya. Di Indonesia itu literasi keuangan masih di sekitar 49%, atau hampir 50% ya. Anda bayangkan masih banyak sekali bangsa ini yang memang akses ke literasi keuangannya masih sangat terbatas gitu ya. Walaupun tingkat inklusi keuangan itu sudah mencapai 83%. Ini sebenarnya juga jadi salah satu modalnya pos ya untuk menggarap dengan Postpay ya, untuk menjangkau masyarakat yang inklusinya. Nah, eh, mungkin kita yang belum familiar gitu ya dengan investasi itu, berpikir investasi itu rumit ya, harus punya modal besar gitu ya dan sebagainya gitu ya. Dan tetapi mungkin sebagai karyawan kita juga harus terbuka juga bahwa sebenarnya semua instrumen investasi itu banyak karyawan di Indonesia ini yang sudah yang memang yang sudah yang sudah aktif melakukan investasi gitu ya. Kenapa? Karena ya kita kan karyawan ya, kita basically nerima gaji bulanan gitu ya. Kita bukan pengusaha gitu ya. Nah, dari penghasilan bulanan dan relatif stabil setiap bulan kita terima gitu ya. Dan hal ini sebenarnya investasi itu bukan sesuatu yang ini hanya merubah bagaimana kita bukan sesuatu yang eksklusif gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita mulai. Kalau yang sudah mulai ya kita tingkatkan lagi, dan karena memang bisa kita akses, dan yang penting adalah pemahaman kita, literasi kita gitu ya. Dan saat ini juga tantangan investasi semakin beragam teman-teman ya. Kalau literasi atau pemahaman tentang investasi itu kurang, kita bisa terjebak nih dengan investasi yang salah ya. Tidak hanya di investasi keuangan, juga di instrumen-instrumen investasi yang lain ya. Seperti yang lalu kita tahu ada instrumen investasi kripto ya, kripto dan investasi lainnya ya, yang berbasis online ya, berbasis digital. Nah, ternyata dengan pemahaman yang terbatas, banyak tuh orang
yang nggak berhasil di situ dan gagal gitu ya. Nah, atau sebaliknya, mungkin di sini banyak teman-teman pos yang sudah cukup lama ya, yang bekerja di tahun 2010 ke bawah gitu. Masih ingat, banyak sekali karyawan Pos Indonesia yang terjebak dalam investasi investasi apa Pak Rudi? Eh, Batu bara, oil, ya, Cipaganti dan sebagainya gitu ya. Nah, karena ketidakpemahaman dan kita tertarik dengan investasi dengan nilai imbal hasil yang besar gitu ya, yang menjanjikan gitu ya. Padahal investasi yang sebenarnya kalau kita pahami tidak seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman kita sebagai karyawan penting untuk melakukan investasi ya. Paling tidak untuk mempertahankan, aset kita ya, untuk mempertahankan kan kalau enggak habis untuk konsumsi gitu. Dan kalau diinvestasikan tentu berkembang ya. Nah jadi CIF hari ini mudah-mudahan, membekali kita dengan pemahaman bagaimana kita memulai investasi dan modal yang kita miliki nggak mesti banyak, potong dari kebiasaan hidup kita setiap bulan yang tadinya buat konsumsi kita alokasikan. Nah kemudian bagaimana kita menghindari resiko ya. Jadi nanti kita belajar dari, narasumber apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula ya. Nah dengan pemahaman yang lebih baik, mudah-mudahan kita bisa, memulai melakukan investasi ya. Jadi, kita kan memang bekerja gitu ya, tetapi kan kita punya cita-cita juga ya. Setelah kita pensiun nanti kita sejahtera, kan gitu kira-kira ya. Nah saya mungkin sharing saja ya. Saya kebetulan sebelumnya saya adalah bankers gitu ya. Sebenarnya saya setelah memulai investasi di instrumen keuangan itu, more than 10 tahun lah, 15 tahun lah. Paling tidak saya punya reksadana ya. Jadi reksadana itu keuntungannya dia sudah di-manage oleh manajer, profesional ya, manajer investasi profesional ya. Dan kita bisa pilih gitu reksadananya gitu. Bisa reksadana pendapatan tetap, saham campuran. Nah kebetulan saya pilih yang agresif. Nah, saya reksadana seingat saya kalau nggak salah dari tahun 2006 atau 2007 gitu ya. Sudah lebih dari 15 tahun lah, hampir 20 tahun gitu. Dan dari mulai nilai yang kecil gitu. Dari mulai nilai yang kecil dan ya tapi itu kan terpotong gaji ya. Jadi kita nggak merasa gaji kita karena dari mulai kecil lah itu ya potongannya. Kita nggak terasa. Sempat saya mungkin off sebentar waktu itu pernah ada masalah reksadana di sekitar tahun 2010, tapi saya lanjut lagi gitu ya. Dan alhamdulillah, saya nggak nyangka juga jumlahnya sekarang nilainya sudah sangat besar, karena menggulung hasil kelipatannya. Setiap ada investasi masuk lagi gitu ya, setiap hadiah imbal hasil masuk lagi gitu. Kemudian karena saya juga di bank dulu, kami ada dulu waktu IPO Bank Mandiri gitu ya, kita, ada program manajemen, MSOP namanya, ya, manajemen, saham pegawai gitu. Dari situ berkenalan dengan saham. Jadi saya bukan memang dari awal, paham saham, enggak. Nah, saham ternyata potensi keuntungannya tinggi kalau harga saham naik, ya. Memang fluktuasi pasarnya tinggi. Itu harus punya pengetahuan yang cukup, jangan asal-asalan. Nanti mungkin Pak James bisa bantu, trik-triknya seperti apa. Tapi paling tidak, karena saya orang konvensional, saya cuma pegang saham BMRI ya, BMRI dan mungkin beberapa yang saham yang, apa namanya, yang LQ45 gitu ya. Nah, itu nilai saham saya juga nggak nyangka naik terus gitu loh. Paling tidak, saya dulu melakukan kesalahan, saya jual saya jual saya jual, dan baru mungkin dalam 3 tahun terakhir lah ya, 4 tahun terakhir, saya coba pertahankan, nggak ngambil gain dari itu, tetapi coba, investasi jangka panjang, dan percaya deh, kalau Anda investasi jangka panjang, terus Anda beli saham yang LQ45 atau perusahaan-perusahaan yang secara fundamental bagus kayak BMRI, BCA, BBRI, itu luar biasa loh. Saya kalau kalau bisa testimoni nilai saham saya cukup signifikan kenaikannya gitu. Dan saya nggak ngapa-ngapain, cuman beli aja gitu loh, diemin aja gitu ya. Nah, jadi itu mungkin agak lebih, eksotis ya dibandingkan deposito atau yang lainnya gitu. Kalau Anda lebih jago lagi, sekarang sebenarnya banyak obligasi, banyak sukuk di luar sana gitu ya. Anda bisa beli ya, yang retail gitu ya. Ada yang sukuk bahkan sekarang nilai imbal hasilnya, cukup, menjanjikan gitu ya dibandingkan jauh sekali dibanding itu. Nah, tapi tentunya itu kembali lagi teman-teman, kita pegawai gitu ya. Kita, punya keterbatasan, kita punya gaji, tapi kita juga, nggak punya
nggak punya usaha lain lah, asumsikan gitu ya. Jadi memang tentukan tujuan investasi kita gitu ya. Kalau saya sih tadi saya memang ada investasi jangka panjang yang saya sebutkan tadi, reksadana itu maksudnya dulu untuk masukin anak sekolah gitu. Ya, untuk masukin anak sekolah. Ternyata sekarang saya bisa masukin anak sekolah tanpa mengutak-atik reksadana, dan reksadana sampai dengan jumlah yang cukup baik gitu ya. Kemudian ya, tentukan Anda memang untuk masa tua Anda atau untuk memang ada kepentingan jangka pendek Anda gitu, itu untuk menentukan juga instrumen yang Anda pilih dan resiko yang Anda harus pahami gitu ya. Dan masing-masing kita juga punya profil resiko teman-teman ya. Itu nanti mungkin Pak Jem bisa sharing gitu ya. Itu akan mempengaruhi pilihan investasi yang akan kita pakai gitu ya. Dan kalau saya ingat sih, saya orangnya nggak terlalu agresif ya, nggak terlalu itu. Saya coba dulu main saham, tapi ternyata karena kita kerja kan nggak bisa ya, sama harus dipelototin ya tiap hari gitu ya, bahkan tiap jam lewat sedikit habis kita gitu ya. Mungkin secara umum profil resiko kita ya bukan seperti itu gitu, bukan gambler lah ya. Jadi coba pilih nanti profil Anda itu sebenarnya investasi-investasi yang Anda nggak bisa monitor secara apa gitu ya. Dan mungkin mulai juga Anda harus bikin apa ya, teori investasi itu kan umum ya, tidak menaruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Dan Anda harus sebar itu gitu loh. Coba aja nanti ada beberapa instrumen yang Anda bisa akses ya, selain yang saya sebutkan tadi, reksadana, saham, dan beberapa lainnya gitu ya. Saya kira itu kali ya. Dari sharing saya itu, saya punya pengalaman dan mulailah dengan apa yang kecil gitu ya. Dari seingat saya dulu saya cuma 100.000-200.000. Kemudian saya juga nggak nyangka kalau saya sekarang bikin laporan ini saya, ternyata investasi keuangan saya di keuangan ya, bukan emas, properti gitu. Itu cukup variatif juga loh. Tapi memang saya tujuannya jangka panjang. Tadinya mau masukin anak sekolah buat masa tua, ada di reksadana, ada di sini gitu. Oh, ternyata saya melek juga dalam hal ini gitu ya, ngelihat padahal saya nggak aktif apa-apa, cuman potong gaji aja tiap bulan gitu loh. Kan kalau milih investasi, milih reksadananya kan cuman sekali-sekali aja waktu ketemu ini kita kan, manajer investasi kita atau di bank itu ada di bank gitu. Dan itu kali ya. Dan kalau pilih manajer investasi, udah pilih aja yang BUMN. Ada Bahana, ada Mandiri Sekuritas, ada BNI gitu ya. Nggak usah pilih yang lain-lain. Saya kira itu udah, apalagi Bahana banyak membantu kita dalam banyak kesempatan di corporate finance kita. Saya kira itu teman-teman. Jadi pesennya tentukan tujuan kira-kira Anda ingin berprestasi, tujuan Anda apa? Ingin sejahtera masa tua, punya simpanan masa tua, punya kekayaan nanti yang terus berkembang di masa tua pada saatnya itu. Kemudian ya profil Anda ya, tentu ada toleransi resiko, nggak semuanya selalu ini. Dan mulai dari yang kecil. Gaji kita nggak banyak, tapi kalau kita mulai dari yang kecil, nanti Anda ada semangat untuk menambah terus setiap bulannya. Saya kira itu. Selamat belajar, selamat sharing, selamat menikmati pemahaman baru. Silakan tanya jawab dan sebagainya agar kita bisa paham dan kita bisa bermanfaat untuk kesejahteraan kita di masa tua nanti. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak James, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih atas sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke inti acara hari ini. Acara akan dilanjutkan dengan sesi interaktif yang akan dipandu oleh moderator kita. Vice President Akuntansi, Bapak Rudi Aprianto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Ismi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Hari ini sangat-sangat sehat, Mbak. Gimana, Mbak? Mbaknya sendiri gimana? Saya alhamdulillah sehat dan bahagia, Pak. Alhamdulillah. Bapak punten, sebelum dimulai mungkin boleh saya beri pantun satu aja, Pak, buat boleh, Bapak. boleh. Oh, Lebih boleh. dari satu juga boleh, Mbak. Oke, baik Bapak. Pantunnya berangkat kerja membawa HP, Cakep. makan siang lauk gulai. Oh, cakep lagi. Bapak VP yang jago SAP, salam hormat, silahkan dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Ismi.
Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memandu forum kita kali ini gitu ya, di mana forum ini adalah forum sharing session buat kita semua, untuk saya, untuk teman-teman saya yang sekarang hadir lewat Zoom Meet dari seluruh Indonesia. Berharap bahwa forum ini akan memberikan banyak kebaikan bagi kita semua. Adapun narasumber kita kali ini adalah yang terhormat Bapak James Evan Tumbuhan. Beliau ini adalah ahli ya, kalau saya bilang ahli di bidang ini ya, apa namanya, terkait dengan investasi ya Pak James ya. Ini saya panggil Pak James atau Mas James? Apa aja, Mas James saja boleh Pak. Oh Mas James, karena kalau saya lihat dari usia kayaknya beda sedikit dari saya gitu ya. Iya beda Pak. Mungkin 1-2 tahun sama Bapak bedanya. Oh iya. Baik Pak James, seperti kata Ya, pepatah, kita bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh ya Pak, saya coba sampaikan latar belakang Bapak sendiri gitu ya, ya, saat ini gitu ya. Jadi kalau secara pendidikan, beliau ini adalah, ini jago nih, beliau ini karena apa? Beliau ini menyandang gelar Bachelor of Business and Management dari Institut Teknologi Bandung ya Pak, betul Pak. Ya, atau ITB, dan satu lagi nih, beliau juga menyandang gelar Master Business and Administration dari Universitas Gadjah Mada. Waduh, ini universitas yang kalau saya bilang nih nggak kaleng-kaleng ya Pak, top University of Indonesia ya. Untuk skill sendiri sebenarnya ada banyak skills yang beliau miliki, diantaranya yaitu public speaker and trainer, kemudian ada certified technical analyst, dan ada hal yang menarik ini ya, beliau memiliki lisensi profesional dari OJK ya Pak, terkait ya betul Pak. dengan untuk orang-orang yang memang ingin berkecimpung di bidang perdagangan efek atau sekuritas. Nah, Ya Pak. ini cocok ini sebenarnya dengan tema kita kali ini ya Pak. Untuk latar belakang pengalaman bekerja beliau sendiri, beliau pernah bekerja di Bank Mega dari tahun 2016 sampai dengan 2019, yaitu sebagai Forex and Fixed Income Sales Specialist. Dan saat ini beliau bekerja di Bahana Sekuritas ya Pak, Ya Pak. di posisi Head Unit Investment Specialist. Yang kita tahu Ya, sendiri seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tonggo, bahwa kalau Bahana Sekuritas kita sudahlah tidak usah diragukan ya Pak Mas James ya. Karena apa? iya. Karena saya lihat pengalaman sudah lebih dari 30 tahun, kemudian jaringan sudah skala internasional gitu ya. Ya, Jadi saya pikir hari ini kita sangat beruntung untuk mendapatkan sharing langsung nih dari ahlinya. Untuk itu Pak, untuk tema saat ini yaitu cerdas finansial gitu ya, investasi ya. cuan untuk karyawan. Kalau saya tadi lihat atau dengar cerita Bapak Tonggo, saya kelompokkan beliau ini sebagai orang-orang yang sudah masuk dalam kelompok cerdas finansial nih Pak Tonggo ya. Karena apa? Beliau sudah tidak memikirkan masa depan Oh, sudah. enggak Pak, saya tidak, Oh, saya oh pasif. bukan ya? Saya pasif. Karena saya Oh tahunya gitu. kerja aja. Cuman maksud saya memulai. Ya, saya Iya juga Pak. belajar nanti dari Pak Jem. Karena saya Oh pasif, siap. saya cuma menyisihkan gaji tiap bulan. Tapi Oh, selama siap. 20 tahun nggak nyangka hasilnya seperti itu gitu. Saya pasif Nah, Pak. iya. Tahunya cuma kerja Pak. Baik, Pak. Karena kalau saya pribadi melihatnya Bapak sudah jauh dari di atas saya gitu, Pak. Sudah pemikirannya sudah jauh ke depan lah gitu ya. Sebagai pengantar untuk diskusi kali ini, seperti tadi Pak Tonggo sampaikan, memang kalau menurut saya sebagai karyawan itu kita tuh ada 3 fase ya, Pak. Fase yang pertama, bagaimana di fase ini kita bekerja untuk uang, seperti yang saat ini kita lakukan. Fase kedua adalah kombinasi nih antara kita bekerja untuk uang dan uang bekerja untuk kita. Dan yang ketiga adalah fase di mana kalau menurut saya fase uang bekerja untuk menghasilkan uang untuk kita, gitu ya. Ada hal yang menarik sebenarnya yang pernah saya baca terkait dengan hasil penelitian dari Hartley, kalau nggak salah ya Pak James ya, malu saya ini sebenarnya kalau berhadapan dengan ahlinya nih. Jadi saya coba sampaikan hasil penelitian oleh Hartley Pacific Financial Services gitu ya. Mereka pernah melakukan survei untuk mantan karyawan di usia 56 sampai 60 tahun. Dan hasilnya mungkin Bapak Ibu
Perlu ketahui bahwa hasil yang pertama, sebagian dari mereka memang sudah meninggal dunia ya, sekitar 36% gitu ya. Tapi kelompok yang terbesar itu adalah orang-orang yang setelah pensiun itu adalah dia masih bekerja dan terus bekerja gitu. Jadi inilah kemudian kalau saya challenge Bapak Ibu atau teman-teman semua, apakah kita akan masuk ke dalam kelompok ini? Mari kita renungkan bersama gitu ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan sharing pengalaman dan pengetahuan dari Pak James selaku ahli di bidangnya, dan berharap moga-moga Bapak Ibu bisa mengikuti acara kita kali ini dengan hikmat gitu ya. Kalau bahasanya hikmat itu benar-benar memperhatikan ya Pak James ya. Karena apa? Saya yakin Ya. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bapak James atau Mas James Evan Tumbuhan untuk mengisi sesi kita kali ini. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Tonggo, Pak Rudi. Mungkin pertama-tama saya izin share screen dulu ya, Ibu ya. Iya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tonggo, Pak Rudi. Tadi saya dengar cerita Pak Tonggo, nampaknya sangat menarik ya, dalam artian sudah financial literasinya tuh sudah ada gitu dari awal bekerja sampai sekarang, apalagi sempat berkecimpung di dunia di perbankan gitu ya. Ya mungkin dalam artian kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ini kita sebagai karyawan gitu kan, kita nggak hanya saja bekerja, tapi kan kita ingin dapat another income di luar dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Tapi juga harapannya income ini tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya Bapak Ibu gitu ya. Jangan sampai nanti setelah ini Bapak Ibu fokusnya malahan ke investasi, tapi fokus kerjaannya terhilang ya. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuma memang saat ini kita mengambil tema investasi cuan ala karyawan. Memang ini seri-seri corporate access kita yang memang kita selalu bawakan. Cuma saat ini memang di PT Pos sebelum-sebelumnya kita ada beberapa BUMN dan juga beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang sudah kita bawakan materi-materi ini. Harapannya dengan adanya literasi keuangan ini juga menjadi tambahan insight lah ya buat Bapak Ibu dengan adanya acara ini. Dan saya harap juga nanti saya lebih tertarik untuk nanti sesi tanya jawabnya. Di sesi tanya jawab saya lebih senang untuk kita sebanyak sharingnya, karena sebenarnya kalau ilmu tanpa praktek itu sangat kosong juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke investasi ala karyawan. Perkenalkan, kami Bana Sekuritas. Kami sekuritas under Indonesia Financial Group yang merupakan BUMN. Kemudian kami tadi sudah disebutkan ya, hampir tahun ini kami berulang tahun ke 35 tahun ya. Jadi sudah cukup lama berkecimpung di pasar modal. Mungkin salah satunya sekuritas tertua di Indonesia gitu ya. Kemudian kami juga memiliki basis klien retail hampir 50.000, dan juga kita sudah berperan dalam berbagai IPO pertama. Mungkin kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengar kata BRI, kami merupakan salah satu underwriter-nya di BRI pada tahun 1997-98 waktu itu. Telkom juga dan lain-lain. Jadi memang kita sudah berkecimpung di pasar modal sudah cukup lama ya, 35 tahun begitu. Dan topik pembahasan kita sebenarnya ada beberapa ya, ada 4 ya. Mengapa kita perlu mengatur keuangan, mengapa investasi itu penting, dan ketahui jenis investasi, sama saya akan memberikan studi kasus mengenai untuk membeli rumah di milenial gitu ya, karena biar kita coba bedanya apa sih kalau dengan nabung biasa, dan juga bedanya apa sih kalau dengan berinvestasi. Nanti kita akan bikin study case gitu ya. Nah, mengapa kita perlu mengatur keuangan? Tadi balik lagi apa yang tadi disampaikan Pak Tonggo juga, bahwa dalam kita bekerja, kita ada masa produktif ya Bapak Ibu ya. Kita produktif sampai usia pensiun 55, 60 tahun mungkin ya. Kemudian tapi harapan hidup tuh masih ada Bapak Ibu. Jadi
60 sampai 80 tahun itu harapan hidupnya, dalam artian rata-ratanya kurang lebih segitu ya untuk harapan hidupnya gitu ya. Dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah bisa melawan inflasi, karena setiap hari kenaikan harga terlalu ada gitu ya. Dulu mungkin zaman saya masih kecil gitu ya, harga bensin itu masih 2.500 ya Pak ya. Mungkin sekarang sudah bensin sudah 10.000 gitu ya. Mungkin dulu harga apa ya, permen itu cuma 50 perak, sekarang satu permen udah 1.000 kayak gitu-gitu ya. Jadi itu kita nggak bisa terhindar dari inflasi. Dan balik lagi, semakin lama kita bekerja kan ada usianya ya. Dalam hal sampai di usia tertentu kita pensiun, dan jangan sampai ketika di pensiun itu nanti kita malah tergantung sama orang lain. Apalagi kita sering ngomong apa ya, yang banyak kita dengar adalah sandwich generation ya. Kalau sandwich generation itu kan kita nih misalkan dia sebagai anak-anaknya, anak muda ini di tengah-tengah antara di atas sama yang bawah gitu ya, dapat tekanan dari atas, dapat juga tekanan dari bawah gitu, tekanan dari orang tua, tekanan juga dari anak, karena kita sudah punya anak gitu. Jadi kita dengan adanya literasi keuangan, harapannya kita mulai sama-sama terbebas dari sandwich generation ini dengan adanya financial edukasi. Betul lagi karena dalam kita sebagai karyawan itu ada usia produktifnya, jangan sampai nanti di masa-masa pensiun kita jadi tergantung. Karena sebenarnya kalau berdasarkan survei dari dana pensiun, ada asosiasi dana pensiun, hanya sekitar 8-10% di Indonesia yang bebas finansial setelah pensiun. Sedangkan sisanya masih ada yang tergantung, masih ada yang 40%-nya masih tergantung sama sama anak atau relatif, 40% lagi masih bekerja setelah pensiun gitu. Jadi hanya kurang lebih 10% yang bebas finansial setelah pensiun gitu ya, atau mungkin retirement-nya dengan happy gitu ya. Gitu. Jadi harapannya dengan adanya event-event seperti ini kita bisa tahu bagaimana cara mengalokasikan keuangan kita, apalagi saat ini Bapak Ibu dalam masa-masa yang produktif gitu ya, dalam usia-usia produktif. Seperti itu. Next-nya, nah sebenarnya apakah penghasilan kalian udah menang lawan inflasi? Karena beberapa komponen ini inflasinya sudah sangat tinggi ya, apalagi kesehatan ya, kemudian ada pendidikan anak, kemudian ada makanan, minuman dan lain-lain. Jadi komponen-komponen investasi, komponen inflasi yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Gitu. Mungkin hanya komunikasi ya, kayak mungkin telepon gitu, yang itu yang tidak mengalami inflasi, karena di luarnya itu semuanya mengalami inflasi, gitu ya. Kenaikan harga rumah, pakaian, makanan, kesehatan dan lain-lain. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah apakah teman-teman sudah punya dana darurat? Apakah dana darurat kalian sudah aman? Gitu. Idealnya untuk membuat sebuah teman-teman punya dana darurat adalah untuk yang masih single itu minimal 3-4 kali dari pengeluaran bulanan gitu. Jadi kalau teman-teman belum punya dana darurat, single, mungkin harus mulai disiap-siapin nih ya, mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Setidaknya kita punya minimal 3 kali dari pengeluaran per bulan. Kenapa? Kalau amit-amit teman-teman di PHK dan lain-lain, kita masih bisa hidup setidaknya kita sampai 3 bulan ke depan, atau juga untuk sambil mencari kerjaan yang baru. Nah, kalau untuk sudah berkeluarga berapa banyak? Idealnya 12 kali. 12 kali kalau udah punya berkeluarga dan punya anak, itu setidaknya punya 12 kali dari pengeluaran bulanannya gitu ya. Amit-amit terjadi seperti yang tahun 2020 kemarin Bapak Ibu ya, terjadi Covid ya. Kita banyak yang kena PHK, banyak terkena pengurangan karyawan dan lain-lain. Kalau ternyata teman-teman tidak menyiapkan dana daruratnya, terjadi hal seperti itu lagi kayak tahun 2020, itu pasti akan kesulitan juga gitu ya. Jadi baik lagi, jangan lupa untuk teman-teman mempersiapkan dana darurat, karena sebenarnya untuk mencapai financial freedom ada beberapa tahapan sih sebenarnya. Jadi pertama ya kita harus saving dana daruratnya atau cash flow kita. Jangan sampai pinjaman kita lebih banyak daripada penghasilan kita gitu ya. Jangan sampai teman-teman baru gajian tanggal 25, tanggal 26-nya udah habis gitu ya. Jadi baik lagi di maintain untuk keamanan keuangan, karena ada 3 fase: keamanan, kenyamanan, baru nanti kita akan distribusi kekayaan. Ini yang paling atas ya, mungkin Bapak Ibu mungkin kayak misalnya Tonggo sudah sudah menyiapkan distribusi kekayaan ya, karena misalkan sudah punya reksadana, nanti mungkin untuk dihibahkan kepada anak atau mungkin diberikan untuk
cucu dan lain-lain gitu ya. Jadi kita mulai dari bawah dulu nih, keamanan keuangan. Di dalam keamanan ini kita bikin fondasi. Kalau paling bawah ya teman-teman jangan sampai besar-besar daripada tiang. Yang kedua, manajemen resikonya teman-teman. Asuransi itu penting gitu ya. Jangan sampai kita udah kerja capek-capek terus kena sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman tidak punya asuransi. Baru kita berinvestasi. Jadi jangan sampai tahap-tahap yang 1 dan 2 ini dilewatkan baru mau investasi. Itu yang jangan sampai teman-teman pengen dapat melupakan fundamental. Jadi teman pengen dapat investasi tambahan, pengen dapat uang lebih, tapi fundamentalnya nggak kuat. Jadi teman-teman punya asuransi, teman-teman cash flow-nya masih berantakan nih. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena baik lagi investasi itu untuk jangka panjang, jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Kemudian untuk mendapatkan passive income juga nanti lebih advance lagi dari investasi. Dalam artian nanti teman-teman sudah kan kalau passive income dapat dari dividen saham, dari tadi obligasi yang sudah disebutkan ketemu juga dan lain-lain. Sampai akhirnya kita mencapai ke financial freedom, akhirnya teman-teman bisa memberikan hibah atau warisan atau legacy. Kita ngomong legacy ya, kita kan manusia mati meninggalkan ya nama ya, atau meninggalkan juga legacy buat anak cucu kita gitu ya. Jadi harapannya ketika teman-teman nanti sudah mencapai usia tertentu dan akhirnya teman-teman harus memberikan legacy, anak-anak atau keturunan ke bawahannya dari teman-teman tentunya juga mendapatkan legacy yang indah dari orang tuanya gitu. Nah, wah, orang tua saya sudah menabung, orang tua saya sudah mempersiapkan ini, sudah berinvestasi di sini-sini sehingga saya tidak harus tergantung lagi terhadap harus membiayai orang tua lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi ini fundamentalnya dari keamanan, kenyamanan sampai dengan nanti distribusi kekayaannya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk fundamental di bawah ini teman-teman harus ya, karena cuma teman-teman investasi besar-besar atau memang sukses karirnya, tapi kalau teman-teman sakit ya amit-amit gitu ya, itu tidak ada asuransi, itu dropnya sangat banyak. Dan juga baru kita mulai berinvestasi. Nah di tengah-tengah ini nanti kita akan mulai mau investasi saham, obligasi, reksadana, banyak instrumennya. Tentunya akan saya bahas lagi di slide-slide selanjutnya gitu ya. Nextnya kita akan lihat teman-teman bahwa ini budgeting planning ya, nanti teman-teman bisa lakukan budgeting ya, pemasukan jangan lupa masukin dulu yang utama-utama dulu, cicilan-cicilan biar dulu, kemudian asuransi, baru kita pengeluaran bulanan dan juga mungkin investasi gitu. Jadi tinggal disisihkan aja teman-teman ya, yang pasti jangan sampai besar daripada tiang gitu. Ya, kemudian kenapa sih investasi itu penting ya? Jadi, nah ini kita lihat ya bahwa kenaikan upah minimum pegawai terhadap inflasi ya. Jadi masih ada gap ya bahwa inflasi itu bergerak lebih cepat daripada kenaikan UMP gitu ya. Di kemarin sempat di 2022-2023 itu sempat ada lonjakan inflasi juga di Indonesia. Karena waktu itu pas 2021-2020-nya kan kita pandemik ya, sehingga waktu 2023 itu inflasinya pertama yang paling banyak inflasi di kesehatan ya, kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian bahan baku dan lain-lain itu lebih meningkat lebih tinggi setelah pandemik gitu ya. Dan ternyata masih ada gap nih antara kenaikan UMP dan juga inflasi, sehingga kalau teman-teman kan jadi kita bagaimana cara mengisi gapnya, bagaimana namanya tersebut. Nah, jadi makanya di sini salah satunya adalah dengan berinvestasi, karena biasanya investasi itu beberapa instrumen investasi itu tentunya menghasilkan return di atas inflasi, di atas deposito gitu ya. Jadi gapnya itu jadi tutup, tenang aja, kita bisa tutup gapnya dengan cara berinvestasi. Ya, ada saham, deposito, obligasi dan lain-lain ya. Jika kita hanya tergantung terhadap upah harian aja atau mungkin gaji setiap bulan, itu kayaknya akan sulit buat nutup gap si inflasinya gitu ya. Apalagi kan sekarang di kondisi saat ini ya banyak ya, dari dulunya bukan kebutuhan pokok jadi kebutuhan pokok ya, seperti pulsa handphone gitu ya. Mungkin tiap 3-4 tahun kita harus ganti handphone baru ya kan, sedangkan harga handphone juga nggak murah gitu ya. Ada beberapa juga yang cukup lumayan gitu ya untuk sebagian orang gitu ya. Kemudian berbagai macam hal-hal gitu ya, seperti subscription gitu ya. Subscription Netflix tadinya kan bukan jadi sebuah kebutuhan, sekarang mungkin bagi sebagian orang jadi sebuah kebutuhan ya. Sehingga
banyak saat ini makin banyak dengan perkembangan teknologi, makin banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi gitu ya. Jadi tinggal kita penuhin aja, tinggal kita bagaimana sih mensiasatinya dan kita mulai dengan berinvestasi. Dan betul tadi kata Pak Tonggo ya, bahwa ketika berinvestasi, don't put all in the eggs in one basket. Jadi kalau misalkan harus adanya diversifikasi gitu ya. Nanti produk-produknya apa aja kita akan bahas lebih dalamnya lagi di beberapa slide selanjutnya gitu ya. Nah ini juga ya, jadi ternyata fun fact-nya Indonesia itu yang jumlah investor tuh masih sedikit dibandingkan orang yang minjem ya, P2P ya, atau mungkin pinjol dan lain-lain gitu. Jadi investor tuh masih jauh di bawah dengan orang-orang yang minjem gitu ya. Jadi ini berdasarkan data BDKC dan OJK. Jadi memang jumlah investornya masih sebatas. Harapan juga teman-teman udah mulai mengenal instrumen investasi, teman-teman udah mulai tahu bijak mengelola keuangan teman-teman gitu. Ya, nextnya, nah ini manfaatnya tentunya tadi passive income. Nah, passive income dari mana aja? Itu bisa dari obligasi, ya obligasi nanti kita akan bahas ada obligasi negara sama obligasi korporasi. Passive income dari mana? Dari dividen saham. Itu akan diberikan juga ya. Kemudian diversifikasi pengelolaan aset ya. Jadi setelah dapat passive income, kita diversifikasi, ada beberapa aset kita ditaruh di sini, di sini, di sini, gitu ya. Jadi investasi untuk mendistribusikan kekayaan teman-teman, gitu ya. Sehingga kekayaannya itu bertumbuh, gitu. Kalau teman-teman taruh hanya satu deposito, cuma di situ aja. Sedangkan kalau teman-teman masuk tadi, Tunggu udah bilang, wah saya beli Bank Mandiri dari level segini. Ya mungkin waktu itu pas 3-4 tahun lalu Bank Mandirinya masih 4.000 mungkin, atau mungkin 3.000. Sekarang sudah 7.000 nih teman-teman ya. Bayangin aja kalau misalkan, nanti kita akan melihat chart ya, salah satu tadi yang sempat disampaikan juga, chart BRI ya, chart BRI 10 tahun lalu berapa gitu ya, sama chart BRI sekarang kurang lebih harganya berapa gitu ya. Nah itu jadi nah kemudian tadi jenis-jenisnya apa aja gitu ya. Jenis-jenisnya tadi kan ada yang dibagi dua teman-teman, ada dalam sektor keuangan sama sektor real. Nah kali ini saya akan banyak fokus di sektor keuangan aja, ya sebelah kiri. Kalau sebelah kanan nanti mungkin teman-teman punya sesi khusus di tempat lain. Cuma di saat ini saya akan lebih banyak ke pasar uang dan pasar modal, gitu ya. Pasar uang termasuk deposito, obligasi 1 tahun, di bawah setahun, surat berharga Indonesia, kemudian pasar modal ada saham, reksadana sama obligasi. Nah nanti kita akan fokus ke sana untuk pendalaman atau mengenal karakter-karakter mengenai investasi di pasar modal seperti itu ya. Oke, yuk kita kenalan sama jenis-jenis investasi ya. Pertama adalah saham. Jadi saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi kalau teman-teman tadi sudah mulai berinvestasi saham atau baru mau mulai investasi saham, artinya teman-teman punya kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Jadi contohnya saya adalah investor dari BCA, BRI, Bank Mandiri. Berarti saya punya sebagian sebagian kepemilikan saya terhadap bank-bank tersebut seperti itu. Jadi itu untuk saham. Jadi untuk saham nanti teman-teman apa sih yang dapat didapatkan dari saham ya? Pasti ada kenaikan capital gain dan juga ada dividen. Tapi balik lagi karakteristik saham ini high risk high return. Dalam artian tadi kalau mulai berinvestasi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih karakteristiknya seperti apa. Jadi benar apa yang disampaikan ketemu juga, bahwa harus ada risk profile gitu ya. Teman-teman masuk ke yang risk averse, moderate, apa risk taker. Itu yang tahu siapa teman-teman sendiri. Gitu. Teman-teman yang pilih gitu ya, dalam artian kalau teman-teman masuk dalam karakteristik kemana. Gitu. Jadi itu yang sebelum mulai masuk ke investasi, teman-teman juga harus tahu risk profile-nya gimana. Gitu ya. Jadi itu untuk karakteristiknya. Nah, kalau misalkan sudah tahu, baru kita mulai kenalan. Ini salah satunya ada saham. Saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan, kemudian juga satu lot saham itu sama dengan 100 lembar. Ya, terus kita kalau mau investasi di saham dibagi dalam 2 sesi hari, jadi bisa dari jam 9 sampai jam 12, lalu jam setengah 2 sampai jam 4, gitu ya. Nanti di saham itu ada buy and sell. Jadi kenaikannya itu dari mana? Dari ketika teman-teman beli harga, misalkan harganya 1.000, mulai naik jadi 1.500 ya, ketika kalian teman-teman jual itu namanya capital gain atau keuntungan seperti itu. Jadi
saham simbol seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman udah mulai masuk ke berinvestasi saham, banyak komponen-komponen yang harus teman-teman ketahui, bahwa kalau ditanya kriteria saham yang bagus seperti apa, teman-teman paling gampang adalah teman-teman adalah investor, gitu ya. Teman-teman adalah investor sebuah perusahaan. Tadi beberapa nama yang disebutkan Bapak adalah perusahaan-perusahaan yang baik, gitu ya. Berarti kenapa? Karena perusahaan tersebut menghasilkan laba setiap tahunnya. Kita mau investasi ke perusahaan yang setiap tahunnya dia untung dong. Buat apa kita investasi ke perusahaan yang dia tiap tahunnya dia rugi? Seperti itu. Kita mau berinvestasi ke perusahaan yang bisnisnya itu, kalau teman-teman tahu soal 5 quarter analysis gitu ya, mungkin barrier to entry-nya itu rendah. Barrier itu entry-nya tinggi, jadi susah untuk masuk di situ. Jadi kita pengen mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang secara tahun-tahun ke depan itu kayaknya bakal susah pesaingnya, atau mungkin di tahun-tahun ke depan dia kompetitifnya makin sulit untuk bersaing dengan dia. Jadi kayak misalkan beberapa perusahaan-perusahaan itu, misalkan contohnya batubara gitu, itu kan masuk ke batubara kan susah ya Bapak Ibu ya. Pertama harus punya capital yang gede ya untuk invest di batubara gitu ya. Nanti setelah nanti pilih perusahaannya, kita lihat secara nilai perusahaannya mana yang paling murah, mana yang labanya paling tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi itu akan banyak ke sesi-sesi yang lebih advance. Tapi itu mungkin saya kasih gambaran sedikitnya lah. Pasti kita mau berinvestasi di saham atau di perusahaan yang dia menghasilkan laba terus setiap tahunnya, gitu ya. Kalaupun di tahun tersebut ada penurunan laba atau mungkin dia rugi, kita coba lihat time frame-nya berapa tahun, gitu ya. Kayak misalkan di tahun 2020, 2021 ya beberapa perusahaan pasti turun karena terjadi force major gitu ya. Tapi seberapa cepat mereka recovery itu juga yang bagus juga gitu. Jadi banyak aspek yang mungkin nanti saya akan lebih banyak diskusikan ketika tanya jawab aja ya di untuk mengenai saham gitu ya. Nah, ini adalah indeks harga saham gabungan ya, teman-teman ya. Kalau 10 tahun terakhir IHSG sudah naik 68% dari 2014 ke 2024. Jadi kalau kita average dalam 10 tahun berarti dibagi 10 gitu ya, mungkin setiap tahunnya naiknya 6,8% gitu ya. Tapi yang menariknya adalah kalau IHSG kan gabungan dari berbagai macam saham ya. Cuma kalau teman-teman lihat tadi ya, ini saham BRI ya, gitu ya. Jadi dari 10 tahun terakhir ya, ya ini dari 1425 di 2014, kemudian di 5.700 di 2024 Januari ya, dengan market cap hampir 927 triliun dan dengan dividen yield 5,1%. Jadi ini kalau teman-teman balik lagi ya, 10 tahun teman-teman lihat, kalau kita lihat 10 tahun naik 3%, berarti per tahunnya itu 30% teman-teman ya. Ya, average-nya. Cuma baik lagi kalau ngomongin saham, ada high risk, high return. Teman-teman lihat ada grafik di situ, ada kalanya kapan dia naik, kapan dia turun, kapan dia naik, kapan dia turun. Gitu. Nah, itu yang harus kita sama-sama pelajari. Kita harus tahu kapan momentum belinya, kapan momentum jualnya, kapan momentum hold-nya. Itu nanti akan tentunya teman-teman harus tahu kayak kapan untuk beli dan kapan untuk jual. Tapi kalau kita lihat secara 10 tahun, kalau teman-teman lihat 30% investasi mana yang setiap tahunnya menghasilkan seperti itu, gitu ya. Ini saham BRI, salah satu bank terbesar di Indonesia juga, gitu ya. Dan memang kalau kita lihat saat ini market cap-nya nomor top 5 terbesar di Indonesia. Jadi ini BRI, BCA juga hampir sama kenaikannya. Sekarang BCA harganya 10.400 ya. Dulu BCA sempat 35.000, stock split 1:5, kemudian dia naik-naik lagi. Jadi kalau di saham ada namanya stock split. Jadi nanti sahamnya dibagi lagi. Jadi kalau teman-teman punya satu lembar, nanti kalau stock split jadi 1:5 gitu ya. Jadi kebayang nggak, ini BRI ini kalau nggak salah pernah stock split ya. BRI, Bank Mandiri tadi yang Pak Tongku punya pasti pernah stock split. Jadi ini tuh kenaikannya mungkin bisa lebih karena udah ada stock split ya. Berarti kalau teman-teman beli di sini di 2014 mungkin 1 lot atau mungkin 100 lot gitu ya. Di tahun 2018 atau 2017 itu ada stock split. Jadi pas sudah naik, dia harganya stock split, akhirnya jumlah sahamnya bertambah dan harganya naik gitu ya. Jadi ketika ada stock split dan harganya naik itu jadi Sudah 2 kali BRI, Pak. BRI udah 2 kali ya.
Betul Pak, ya Bank Mandiri sekali itu tahun 2021 atau 22 ya. Waktu itu Bank Mandiri 10.500, stock split 1/2 di 5.000. Kemudian sekarang sudah 7.000 harganya. Jadi kebayang ya. Jadi udah harganya naik terus dia stock split. Jadi kalau teman-teman waktu itu invest di apa namanya jauh-jauh hari sebelumnya kan sebenarnya udah kenaikannya sudah sangat tinggi gitu ya. Itulah makanya kita mulai tahu investasi saham. Tapi balik lagi kita harus juga tahu kapan entry-nya, kapan juga untuk kita jualnya gitu ya. Jadi itu mungkin untuk sekilas soal saham. Nanti kalau teman-teman mau tanya lebih detail lagi soal saham, kita ada grup investor. Dalam artian kita ada biasanya kita bikin training mini gathering gini terhadap berbagai orang. Tapi nanti teman-teman bisa kontak ke timnya Bana Sekuritas. Kita akan berikan pengajaran lebih detail, lebih deep lagi mengenai cara membeli saham yang baik, cara menentukan portofolionya, dan beberapa teknik-teknik analisa untuk fundamental serta teknikal gitu ya. Nah, selanjutnya kita kenalan sama instrumen kedua. Jadi kalau tadi udah saham ya. Jadi saham tuh memang gerakannya signifikan, tapi memang harus diketahui juga di disclaimer adalah ada volatilitas gitu ya. Jadi ada kapan naik, kapan turun gitu ya. Dan paling kalau kita ngomong 2020 kemarin ya, banyak ketika ISG-nya turun ke 5.000, 4.000 gitu ya, itu waktu buat share terbaik ya. Kalau teman-teman waktu itu beli saham BRI waktu itu harganya 3.000-an kalau saya, 3.000-an. Itu sekarang udah hampir 100% lebih ya. Jadi ketika 2024 awal tuh sempat 6.700. Jadi kalau teman-teman beli 3.000 di 6.700 sudah 100% lebih lah kenaikannya kalau teman-teman beli di 2020 gitu ya. Jadi nggak nyampe 4 tahun ya, nggak nyampe 4 tahun udah naik 100% gitu ya. Jadi dari soal saham, kalau sekarang soal obligasi ini yang menarik ya. Jadi kalau mungkin saham itu butuh analisa yang lebih advance atau mungkin butuh sebuah pembelajaran yang lebih advance. Tapi bukan berarti itu susah untuk dipelajari. Kalau di ini obligasi, ini lebih menurut saya salah satu investasi yang cocok buat para karyawan. Kenapa? Karena seakan-akan teman-teman gajiannya 2 kali dalam sebulan. Karena obligasi ini memberikan return, ya, memberikan return itu setiap tanggal 10. Jadi ini konsepnya adalah surat hutang. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau juga korporasi. Jadi ada dua. Ini salah satu contohnya adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Buat apa sih pemerintah menerbitkan surat hutang ya? Buat membiayai APBN dan lain-lain gitu ya, untuk membiayai jalan, tol, dan juga untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Nah, obligasi ini dijual ke nasabah retail atau ke teman-teman bisa beli obligasinya ya. Jadi start from 1 juta rupiah maksimal 3 miliar rupiah gitu. Jadi untuk yang obligasi ini sebenarnya salah satu instrumen investasi yang lebih less volatile ya. Kalau saham kan dia naik and down ya. Kalau ini bisa pergerakannya bisa naik, bisa turun juga tergantung dari suku bunga bank acuan Bank Indonesia. Gitu ya. Dan juga di sini dari obligasi juga teman-teman dapat kupon atau imbal hasil per bulannya gitu ya. Ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan. Nah, jadi kalau yang ini ST ini per bulan, ini obligasi negara. Tapi ada juga obligasi korporasi. Contohnya obligasi korporasi dari Bank Rakyat Indonesia, obligasi korporasi KAI Indonesia. Mungkin waktu itu PT Pos setahu saya juga pernah melakukan obligasi korporasi. Ya, ini juga salah satunya juga instrumen investasi ya. Bayangin kalau teman-teman sebagai karyawan juga punya surat hutangnya perusahaan tersebut gitu ya, itu salah satu juga mungkin cukup menarik gitu ya, karena biasanya tergantung nanti kita lihat dari obligasi korporasi itu ada berbagai macam ratingnya ya, jadi ada yang triple A sampai dengan triple B plus, tapi ada berbagai macam jenis-jenis juga, jenis-jenis kuponnya imbal hasil berbeda-beda itu ya, tergantung perusahaannya. Jadi obligasi ada yang dari obligasi korporasi sama obligasi negara. Nah, kalau obligasi negara itu return-nya kemarin 6,3 sampai 6,5 ya per annum. Nah, itu dengan pajak 10%. Bandingkan dengan deposito teman-teman. Deposito teman-teman di bank konvensional berapa sih? Paling 4,5 dan pajaknya 20%. Kalaupun bank digital kasih deposito 7%, teman-teman lihat juga pajaknya 20% ya.
Misalkan salah satu mungkin ada berbagai macam bank digital yang rame sekarang tuh dia bisa ngasih deposito 7%. Cuma kalau kali netnya itu berarti kan sama dengan 0,8 kali 7 5,6% ya. Sedangkan di obligasi itu nih 6,3 6,5 ya, at least netnya lebih tinggi dibandingkan dengan deposito secara net gitu. Jadi obligasi ini salah satu yang menarik karena tiap bulan teman-teman ditransferin nih, kalau yang punya negara, yang punya obligasi negara tiap bulan dapat dapat dana dari negara lah gitu ya. Kita nggak cuma bayar pajak doang, tapi kita juga dapat return dari obligasi gitu. Jadi itu untuk obligasi. Sebenarnya nanti kalau teman-teman mau tanya lebih detail lagi, boleh banget nanti di sesi tanya ya. Oke, nah ini simulasinya teman-teman ya. Kalau teman-teman masukin 250 juta, ini contohnya aja. Per bulannya kurang lebih dapat segini. Ini simulasinya sebenarnya. Gitu. Nanti kalau di Banas Sekuritas kita akan lebih banyak simulasi sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau tahu lebih banyak lagi, kita punya tim khusus yang untuk membantu financial teman-teman. Misalkan mau dihitungin kalkulator beli rumah, kalkulator beli pendidikan anak ya. Kemarin kita sempat ngitungin nih kalkulator. Jadi ada nasabah kami, dia mau anaknya 20 tahun lagi sekolah di UPH. Jadi UPH 20 tahun lagi berapa nih, sekarang aja udah lumayan mahal gitu ya, bertahapan ya. Jadi dia harus nabung berapa banyak, kita udah siapin analisanya. Oh, Bapak dengan investasi segini, harganya segini, Bapak harus nabung segini di instrumen apa aja. Gitu. Jadi biasanya kita ada beberapa teman-teman yang bisa bantu untuk kita bikin portfolionya lah, dalam artian kita berikan beberapa alternatif untuk nanti teman-teman mengelola keuangannya seperti apa gitu ya. Nah, itu salah satunya contoh dari obligasi. Tadi kita udah bahas saham sama obligasi, next-nya adalah reksadana. Nah, kalau reksadana adalah kumpulan dari jenis-jenis aset, ya, aset investasi seperti saham dan obligasi. Jadi, kalau reksadana ini lebih terjangkau karena dimulainya dari Rp100.000 gitu ya. Jadi bersifat liquid karena dikelola oleh manajer investasi. Tadi Pak Tonggo juga berinvestasi di reksadana, berarti udah lama nih ya. Jadi karena dikelola oleh manajer investasi. Dan kebetulan salah satunya Bahana Asset Management, salah satu sister company kita, merupakan aset manajemen terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia saat ini. Ya, di atas beberapa komputer-komputer kita yang lain. Jadi Bahana Asset Management merupakan salah satu yang terbesar untuk dana kelolaan reksadana gitu ya. Jadi kalau konsep reksadana itu nanti ada macam-macam ya, ada reksadana pasar uang, ada reksadana saham, reksadana obligasi, sama reksadana campuran gitu ya. Jadi reksadana itu merupakan biasanya lebih entry level untuk teman-teman berinvestasi karena satu ya, karena dikelola oleh manajer investasinya gitu ya. Jadi ada sebuah lembaga yang mengelola dananya teman-teman gitu ya, namanya manajer investasi gitu. Jadi kemudian bukan objek pajak, jadi return yang diberikan itu net, nggak kena potong pajak. Kalau misalkan obligasi tadi kan 10%, kalau deposito 20%, nah kalau return dari reksadana itu net, karena yang dipotong pajak adalah si manajer investasi gitu ya. Bersifat liquid karena manajer investasi wajib untuk membeli dan membeli kembali. Jadi kalau misalkan teman membeli reksadana A, itu ketika jual ya memang harus dibeli kembali sama si manajer investasinya gitu ya. Jadi itu untuk reksadana. Nah, kalau selanjutnya kita akan lihat, nah ini jenis-jenisnya. Jadi kalau reksadana money market itu isinya gabungan deposito dan obligasi di bawah setahun. Kemudian risikonya rendah karena cenderung naiknya stabil gitu ya. Return-nya salah satunya di tempat kita ada yang sampai 5%. 5% net ya per tahun ya. Itu setara dengan deposito 5 dibagi 0,8 ya. Berarti berapa tuh ya? Setara deposito 7-an ya, 7 sampai 8 lah ya gitu ya. Kalau kita lihat 7 ya kurang lebih 6,8-an lah gitu ya. 6,8% setara deposito seperti itu. Jadi money market itu lebih rendah resikonya. Ada juga yang lebih tinggi ya, reksadana equity fund atau saham ya. Jadi tapi kalau kita lihat jangka panjang, kita tarik ya selama 5 tahun, lebih tinggi returnnya di reksadana equity gitu ya. Ada yang mungkin selama 5 tahun bisa sampai 20%,
ada yang 25%, dan lain-lain. Kalau reksadana pendapatan tetap, itu reksadana obligasi, itu ada yang membagikan dividen, ada yang membagikan bunga juga setiap beberapa bulan. Ada juga dengan investasi di reksadana pendapatan tetap ini resikonya moderat lah gitu. Jadi kalau teman-teman termasuk yang moderate bisa di tengah-tengah sini di reksadana pendapatan tetap. Dimana kalau reksadana pendapatan tetap itu returnnya mungkin kurang lebih setahunnya di 9, 8 sampai 9% lah gitu ya. Kalau saham pasti lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini jenis-jenis reksadana yang teman-teman bisa beli di pasar modal gitu ya. Nah sama mungkin di sini teman-teman tahu ketika mau investasi itu ada musimnya gitu ya. Jadi nggak semuanya ada pasti naik ya. Jadi ada kalanya saham itu naik ya di tahun 2016-17 itu saham naik. Kemudian tahun 2020 ya ketika COVID emas yang naik gitu ya. Karena kenapa? Ketika waktu itu 2020 COVID semua orang takut salah satu instrumen paling aman dan liquid apa? Ya emas. Karena emas adalah emas universal ya, teman-teman punya logam mulia, teman-teman mau jual kemanapun itu universal aset. Kalau teman-teman punya saham, ketika terjadi sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, itu jual juga kan terbatas dan ada penurunan harganya. Jadi ada masanya, tapi ada kalanya juga waktu itu return saham mengungguli emas ya, karena waktu itu 2016-17 indeksnya lagi bagus gitu ya. Ada juga mungkin dolar waktu itu karena US waktu itu lagi banyak naikin suku bunga sehingga dolar itu naik ya. Jadi sampai ke 16.700 ya. Waktu itu sempat di 2024 bahkan ya. Jadi sempat tinggi banget gitu ya. Jadi ada musimnya dan kapan kita timingnya yang pas itu juga menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk dalam hal berinvestasi gitu ya. Nah, kita akan masuk satu materi terakhir. Nah, sebelum kita banyak kataan jawab, ini studi kasus nih teman-teman ya. Kalau teman-teman kita bandingin tadi kan banyak kan teori-teori ya. Kalau misalkan berinvestasi saham, impact-nya gimana sih dibandingkan dengan di deposito doang gitu ya? Apa sih impact-nya ya? Kita akan lihat nih. Nah, ini saya mengambil dari BPS mengenai indeks harga properti residensial dan UMR Jakarta. Jadi kalau kita lihat, memang indeks harga rata-rata indeks harga properti residensial baik itu rumah kecil, menengah dan besar itu setiap tahunnya mengalami kenaikan 1,53% gitu ya, kenaikan 1,53%. Dan ya kita lihat selama per tahun gitu ya. Jadi kan tiap tahun berarti harga rumah harusnya naik lah gitu ya secara indeksnya ya. Jadi baik itu yang tipe kecil, yang menengah dan juga tipe besar gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana sih implementasinya kalau teman-teman untuk ingin memiliki rumah gitu ya. Anggaplah ini ilustrasinya saya menggerakkan harga rumahnya 1 miliar. Tapi bebas ya, dalam arti nanti teman-teman bisa request ke kita. Kalau harga rumahnya misalkan 500 juta gitu, jadinya berapa bisa kita hitungin sih sebenarnya. Jadi sebelah kiri ini ya kita anggaplah studi kasusnya adalah kita 2 tahun lagi. Misalkan teman-teman baru nikah atau mungkin mungkin yang baru lulus kerja atau mungkin mau beli rumah dalam hal 2 tahun lagi gitu, dalam jangka waktu 2 tahun lagi, kira-kira nih untuk ngumpulin DP-nya dulu aja deh kita butuh berapa lama ya kan. Jadi nah ini ada 2 metode sebenarnya. Metode pertama adalah lump sum, metode kedua adalah dollar cost averaging. Yang saya gunakan adalah yang metode kedua, dalam artian saya menyambung per bulan konsisten 4 juta. Kalau lump sum itu beda lagi. Kalau teman-teman dapat bonus, ya mungkin lebih cepat lagi nih ya. Karena kalau misalkan teman-teman dapat bonus misalkan lump sum ya. Misalkan tadi kan DP-nya 103 juta ya. Teman-teman dapat ada tergantung ya kalau teman-teman mau bayarnya nyicil per bulan kurang lebih nanti ada simulasinya. Tapi kalau misalkan ada lump sum sekaligus masuk sampai 30 gitu ya. Dan nanti kita bisa hitungin lagi juga nih. Kira-kira pasti akan lebih cepat. Tapi berapa bulannya bisa kita hitungin. Nah ini contohnya dari yang dollar cost averaging. Ya, ini harga rumah 1 miliar kita mau DP kurang lebih di 2 tahun ke depan dengan indeks harga kenaikan properti adalah 1,53. Berarti di tahun 2 tahun ke depan itu kan kurang lebih harga rumahnya anggaplah 1 miliar 30 jutaan gitu ya. Berarti DP-nya harus ada 103 juta di 2 tahun ke depan. Kalau teman-teman lihat ya di sini
ini kalau teman-teman nabung gitu ya, anggaplah nabungnya yang dapat bunga 2% atau 3% per tahun gitu ya. Ini udah net lah, anggaplah teman-teman dapat deposito 4, net-netnya mungkin 2,5 gitu ya. Teman-teman akan lihat untuk mencapai 103 jutaan itu butuh hampir 26 bulan ya. Jadi lebih lama 2 bulan. Sedangkan kalau teman-teman invest nih di saham dengan return per tahunnya 17,5%, kita anggaplah returnnya BCA ya, setahun 17%-an gitu ya, anggaplah compoundnya dengan teman-teman rutin menabung 4 juta, 4 juta, 4 juta gini ya. Ini ada perhitungannya, kita compounding itu hanya 22 bulan aja, lebih cepat gitu ya. Ini karena teman-teman compounding, tapi kan dalam ketika kita mau beli DP rumah kan siapa tahu ada rezeki yang lain gitu ya. Siapa tahu ini bisa lebih cepat lagi nih, bisa jadi bukan 22 bulan karena mungkin di tengah jalan teman-teman apa lagi gitu, atau mungkin teman-teman ada rezeki, teman-teman beli lagi saham, atau mungkin teman-teman berinvestasi di instrumen lain, akhirnya bisa lebih cepat gitu. Cuma ini saya gunakan pakai yang dollar cost averaging lah, mungkin tiap bulan teman-teman konsisten nabung juta gitu. Jadi ini sih sebenarnya yang membedakan. Jadi teman-teman akan lebih cepat ya, akan lebih cepat untuk mendapatkan tujuan keuangan teman-teman gitu ya. Jadi ini untuk simulasinya ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau belajar lagi lebih lanjut atau mau minta hitung-hitungannya, bisa nanti kontak ke kita. Kita nanti akan kasih sedikit ilustrasinya lah gitu ya, dengan simulasi yang seperti ini gitu. Jadi ini untuk yang membedakan kalau teman-teman tadi hanya menabung menjadi deposito dan juga dibandingkan teman-teman berinvestasi di capital market gitu ya. Saya pilih studi kasusnya adalah BCA gitu, karena kemarin BCA udah naiknya lumayan kencang nih dalam 1 sampai 2 tahun terakhir ini. Bahkan kalau tarik garis selama 5 tahun terakhir setelah stock split juga udah naiknya udah kencang banget gitu. Gitu sih Bapak Ibu, mungkin dari saya. Yang pasti investasi akan sukses jika Pak Rudi, maaf masih ke mute Pak. Siap. Cek. Siap. Suara saya terdengar? Oh, baik. Aman Pak. Ya, mohon maaf Pak Mas James ya. Ya. Jadi selanjutnya kita akan coba gitu ya untuk melakukan sesi tanya jawab gitu ya. Di sesi tanya jawab ini kita harapkan akan ada banyak nih pertanyaan dari teman-teman terkait dengan investasi cuan untuk karyawan ini gitu ya. Untuk mengawali sesi ini Pak Mas James, Ya. jadi saya menyampaikan gini Pak, bahwasanya teman-teman kami ini semuanya tidak semua yang berlatar belakang keuangan ya Pak. Jadi Ya. kalau Oke. saya analogkan gitu ya, kalau apalagi terkait dengan pasar modal gitu ya. Jadi kalau lihat pasar modal seolah kayak masuk ke hutan belantara nih Pak Mas James. Ya. Belantara yang kita sendiri itu bingung. Itu jalan yang mana nih yang mau kita pilih untuk kita lalui gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini Mas James, untuk pilihan tadi ya, investasi, baik itu obligasi, reksadana, sukuk, kemudian saham gitu ya. Ini boleh nggak Mas James kami dikasih informasi bagaimana sih caranya kita Ya. masuk ke dalam pilihan investasi ini gitu Pak. Terus di mana atau kemana kita bisa mendapat informasi yang detail nih terkait dengan tadi ya pilihan investasi yang sudah saya sebutkan tadi. Itu dulu deh Mas Jim.
Oke, ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Rudi ya Pak. Kalau misalkan kita lihat mulainya dari mana nih, gitu ya. Mulainya berinvestasi dari berbagai jenis aset tersebut dari mana. Kalau menurut saya, untuk pemula dan untuk yang khususnya karyawan, saya lebih mendukung pada obligasi atau surat hutang. Karena dia namanya kan fixed income ya. Jadi dia tiap bulannya atau tiap periode tertentu memberikan return yang pasti gitu ya. Jadi nanti teman-teman saat ini sudah banyak ya, sebenarnya sudah sangat banyak info-info soal produk obligasi seperti apa. Itu sudah banyak di website-website gitu ya, atau bahkan kalau di kita punya grup investasi. Sebenarnya kalau nanti teman-teman misalnya mau mulai belajar investasi di kita ada grupnya, kita ada grup WhatsApp-nya, WhatsApp group. Nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama kita, sama tim investment spesialis kita. Kita akan berikan arahan-arahan seperti apa, pengertian-pengertian seperti apa. Cuma memang saat ini banyak ya, dalam artian aplikasi sudah banyak, platform-platform sudah banyak, di internet juga sudah banyak bisa diinfokan juga, teman-teman bisa belajar mengenai obligasi seperti apa. Startnya from 1 juta juga sih kalau yang obligasi retail ya, kayak Sukuk itu 1 juta. Jadi nggak ada alasan untuk yang nominalnya harus besar gitu ya. Ya balik lagi, start from small. Tadi kan kata itu juga kan start dari hal yang kecil dulu gitu ya. Gitu sih Pak. Jadi mungkin menurut saya sih dari obligasi dulu. Jadi obligasi nanti bisa dari obligasi negara atau juga obligasi korporasi gitu ya. Oke, baik. Ya. Untuk ini sendiri nih, Mas James ya. Ya. Jadi kan kita kita ini kan punya tadi ya tingkat keberanian untuk mengambil resiko nih ya, yang berbeda-beda gitu ya. Jadi Ya. sederhananya nih, bagaimana cara tadi kita menguatkan? Oke lah tadi Mas James udah kasih saran bahwa untuk kita bisa memilih pilihan investasi yaitu obligasi gitu ya. Karena apa? Karena ini sebenarnya mungkin relatif tidak membutuhkan dana yang besar karena bisa dimulai dari tadi ya 1 juta. Ya. Juga kita bisa memulai untuk invest di obligasi. Kembali tadi ya Mas James, cara sederhananya bagaimana sih kita menguatkan keyakinan kita nih, khususnya untuk pemula nih ya, untuk masuk ke pasar modal tuh saya rasa nggak gampang ya Mas James ya. 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 Gimana nih Sebenarnya Mas? sebenarnya kalau dalam investasi sebenarnya ada beberapa jargon ya. Pertama 2L sama 3P ya. Oke. Nah, ini 2L-nya apa? Legal dan logis ya. Jadi teman-teman ketika mulai investasi, teman-teman cari investasinya yang legal dalam artian terdaftar dan dewasa oleh OJK. Gitu ya. Logis ya, jangan sampai teman-teman ngikut gitu lah ya. Pokoknya mulai investasi saham, obligasi dan lain-lain. Teman-teman ngikut apa kata orang tanpa teman-teman tahu sendiri gitu ya. Tahu sendiri ini produknya apa. Jadi logis nggak ya mungkin sebulan 100% atau sebulan 200% itu logis nggak? Kalau nggak logis sih jangan dimulai gitu ya. Karena banyak sekarang Pak Rudi di grup-grup Telegram gitu ya, Iya, titik betul. dana gitu ya. Banyak yang mencatut nama kami juga ya. Jadi Banas Kertas apa namanya titip dana, padahal kita nggak boleh titip dana, dalam artian kita nggak mengelola dana sebagai sekuritas, kita nggak boleh mengelola dana nasabah, dalam artian bukan kita yang mengelola dana bapak gitu, tapi bapak ibu sendiri yang mengelola dana bapak. Jadi itu 2L-nya adalah legal logis, dan 3P-nya adalah paham, punya, dan ketika teman-teman mulai meyakini diri mau mulai berinvestasi di pasar modal, ya paham dulu nih ini instrumennya apa, ya kan. Sekarang banyak kanal-kanal sosial media atau website tuh buat belajar gitu ya. Paham, punya dulu gitu ya. Nah, ketika udah mulai punya, milihnya nih mau yang saya mau mulai dari mana, disesuaikan sama risk profile-nya. Taunya gimana ya teman-teman yang rasain gitu ya. Kalau di saham, kenaikan volatilitas pergerakan harga saham itu satu hari bisa 25%, itu bisa juga satu hari minus 25%. Bisa plus 10, bisa plus minus 10. Nah, bayangin teman-teman ya. Jadi kalau di saham itu jangan sampai teman-teman all in dalam artian seluruh aset masuk ke saham, itu sangat pilihan yang tidak baik ya. Jadi kalau di saham itu untuk baik lagi dana fundamentalnya teman-teman harus kuat dulu nih, yang tadi kita bahas soal cash flow dan lain-lain. Ada dana lebih misalkan mungkin dana THR ya, THR sebagiannya deh
anggaplah dari THR Bapak Ibu contohnya 10 juta, 5 jutanya Bapak mulai sisihkan di saham. Nah, mulai beli saham-sahamnya. Tapi ketika nanti pergerakan harga sahamnya volatilitas, ya teman-teman harus tahu bahwa saham itu high risk high return dan investasinya jangka panjang gitu ya. Tapi kalau ternyata teman-teman nggak nyaman, dalam artian, oh saya nggak nyaman nih, hari ini udah minus 15%, berarti teman-teman nggak cocok di situ di saham gitu ya. Karena mungkin karakteristiknya bukan di situ gitu. Mungkin teman-teman cocoknya di obligasi gitu ya, karena ya udahlah gue yang penting tiap bulan dapat bunga dari pemerintah, sebenarnya lumayan lah gitu. Nah itu mungkin teman-teman cocok di situ. Jadi yang tahu risk profile teman-teman Pak. Jadi nggak bisa kita, ada mungkin nasabah kita, teman-teman kita, investor kita yang mungkin seumuran udah lebih tua, bahkan mungkin pensiun, itu malahan tiap hari karena nggak ada aktivitas lagi, udah selesai, dia trading saham Pak. Dia 3% keluar, 4% keluar, nanti naik lagi 3% keluar, 4% keluar. Jadi mata pencahariannya dia gitu. Oh, trading aja nih gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kan nggak bisa kita iniin ya, nggak bisa kita paksakan ya. Ada juga mungkin yang sudah pensiun, oh saya mau itu aja, saya punya obligasi misalkan 5 miliar obligasi, ada pensiun saya masukin obligasi, tiap bulan saya dapat gaji lagi meskipun saya udah pensiun gitu. Ada juga seperti itu. Jadi dibalikin lagi ke teman-teman gitu ya, karakteristiknya kayak gimana gitu. Jadi nggak ada yang bisa tahu, saya nggak bisa tahu, saya teman-teman yang rasakan gitu. Gitu sih Pak. Iya. Tapi menariknya gini nih Mas. Ya. Saya beberapa kali gitu ya ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Nah, yang sering dibahas itu justru malah saham gitu ya. Jadi jarang yang membahas obligasi, walaupun tadi Mas James sendiri bilang bahwa oh untuk karyawan itu cocoknya saat ini mungkin di obligasi Ya. gitu ya. Nah, Ya. itu menjadi menariknya karena apa? Karena tadi nggak pernah saya dengar mereka mulai coba-coba itu di obligasi. Lebih banyak yang di saham justru. Kenapa ya ini Mas? Nah, gini ya Pak, kalau misalnya obligasi satu ya, kalau tadi memang startnya from small ya, 1 juta ya, cuma nggak terasa di returnnya kalau cuma 1 juta. Cuma bandingkan kalau misalkan Bapak punya obligasi kupon yang 10%, Bapak masukin 500 juta, berarti setahunan 50 juta ya Pak. Ya. Itu baru kerasa tuh. Ya. Karena kan dia bunganya per tahun atau mungkin per 3 bulan. Sedangkan saham itu kan modalnya kecil. Anggaplah kan Bapak punya modal untuk saham 5 juta. Tiba-tiba hari kemarin nih saham salah satu emiten karya ya, kita pernah tahu namanya Wika ya. Wika tuh udah naik 100% dalam 3 hari terakhir. Returnnya sama nggak Pak sama return kalau Bapak investasi di obligasi? Dari 3 hari naiknya 100%, sama yang investasi di obligasi mungkin 1 bulan baru dengan nominal sekian puluh juta atau sekian ratus juta, itu dapatnya sama, hampir sama seperti yang saham yang 3 hari ini udah naik 100%. Wika, Jaya Karya tuh. Hari ini arah lagi kalau nggak salah. Kemarin beberapa hari lagi tuh kemarin udah naik hampir 100% lah. Dari harga 100 ke 330. Ya karena ya saham bisa ada yang volatile ya Pak ya. Cuma kan nggak semua orang bisa menerima. Ya kalau lagi bagus sih oke Pak. Kalau senang Bapak lagi bagus ya naik terus gitu ya. Terus ada juga mungkin kalau tiba-tiba salah pilih sahamnya, itu ada juga yang banyak lah yang saya sebutkan satu-satu. Ada yang mungkin harganya Rp1, ada yang harga Rp50 dan lain-lain. Tapi yang kenapa banyak yang saham karena start from small dan juga memang high volatility, high return. Tapi ada kata kuncinya volatility ya. Kalau teman-teman ngomongin saham pasti ngomongin volatilitasnya ya. Kalau lagi ISG-nya naik semuanya happy lah, semua orang cuan gitu ya. Cuma kalau lagi turun kan kita nggak mau income kita nggak stabil ya Pak. Kalau di obligasi kan stabil Pak. Mau naik mau turun tetap aja tiap bulan dapat. Kalau saham kan kalau lagi cuan sih semua orang happy ya. Kalau lagi nggak cuan kan boncos misalkan minus 30%, siapa yang mau gitu ya. Jadi kayak gitu sih Pak, makanya kenapa saya ngomongnya ke obligasi, karena biar stabilnya itu sih sebenarnya. Iya, ini bukan karena pengen instan cepat kaya ya. Betul Pak. Iya, khawatirnya gitu. Satu lagi nih sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya, untuk informasi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lewat link yang kami infokan di chat Zoom meeting gitu ya, di Slido. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang terpilih ini akan mendapat gift yang menarik nih dari panitia ya. Mas Didi ya. Demikian ya. Ada gift yang menarik teman-teman. Jadi mohon juga kalau tadi saya sempat lihat sekilas
teman-teman itu namanya itu ada yang anonymous, juga ada cuma Y gitu ya. Jadi mohon untuk disebutkan nama dan tempat bekerjanya gitu ya. Oke, terkait dengan tadi, melanjutkan sedikit ya Mas James ya. Teman-teman boleh ya, saya lanjutkan sedikit terkait dengan tadi. Dengan adanya yang saya dapati bahwa teman-teman saya juga banyak yang bergerak atau mencoba-coba dari sisi saham. Sementara kita ini sebagai pegawai nih, Mas James ya, kita dituntut untuk bekerja, kita dibayar untuk bekerja gitu ya. Sementara tadi kalau saya dapat info kalau nggak salah dari Pak Tenggu juga bahwa untuk saham kita mungkin perlu apa namanya mengamati terus gitu ya pergerakan dari tadi naik turunnya volatilnya Ya, tadi gitu ya. Nah, tips and trick apa nih yang bisa menarik. diberikan oleh Mas James untuk kami nih misalnya Siap, sebagai karyawan di siap. satu sisi lain kami ingin coba terjun mencoba di saham ini. Oke, iya. Jadi baik lagi ya, kalau ngomongin saham kan secara karakteristiknya itu investasi jangka panjang ya, Bapak Ibu ya. Kita beli perusahaan itu kita nggak mau, maksudnya kita beli, misalnya kita beli tadi, mau beli Bank Mandiri, ya harapannya 10 tahun lagi Bank Mandiri saya masih tetap punya Mandiri dalam artian dengan harga yang sudah meningkat, gitu ya. Jadi karakteristiknya saham itu jangka panjang karena pergerakan perusahaan itu kan nggak per hari ya Pak, dalam per tahun. Kita tahu laporan keuangan perusahaan itu kan per tahun ya Pak ya. Ya, Laporan keuangan ya per tahun. Jadi kita harus tahu bahwa karakteristiknya juga per tahun. Nah, cuma memang tips and trick-nya dalam artian ada sebagian orang gitu ya. Mungkin ada beberapa mungkin kalau kayak sudah pensiunan atau mungkin pengusaha yang jam waktunya fleksibel, mereka tuh jadi trader. Beberapa investor kami ada juga yang trader, saya bukan investor, beberapa nasabah kami ada yang trader. Jadi yang tadi ya, yang 30% keluar setiap hari lumayan, kalau satu hari 4% kali 12 kali 30 aja Pak ya Pak gitu. Misalnya kalau setiap hari dia trading gitu ya, atau kali 20 lah ya. Setiap hari trading 3% 4% ya, tapi kan butuh waktu untuk mantengin si harga marketnya dan butuh info-info juga terbaru saham mana akan naik. Nah, sedangkan kalau teman-teman PT Pos ini kan mostly adalah karyawan, jadi kan nggak mungkin tiap hari megang layar terus gitu ya, nanti dimarahin sama bosnya ya kan. Nah, tipsnya adalah teman-teman ketika teman-teman mulai investasi di pasar modal atau saham, teman-teman beli yang teman-teman tahu, jangan teman-teman beli yang teman-teman nggak tahu. Contoh, ini banyak nih ya, investor-investor pemula tuh terjebak oleh grup-grup Telegram atau oleh influencer-influencer lah ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Mungkin beli saham ini akan naik sekian persen dalam waktu berapa bulan, kata si A. Tapi teman-teman tidak tahu, teman-teman tidak tahu perusahaan apa ini perusahaan apa sih, dia bergerak di bidang mana, kantornya ada enggak, produknya ada apa enggak gitu ya. Itu hal yang paling simple. Jadi memang kalau teman-teman tidak tahu perusahaannya apa, ya teman-teman jangan beli. Kalau teman-teman tahu, ya teman-teman lakukan research dulu. Oh ini perusahaannya apa? Kenapa saya beli Bank Mandiri? Karena saya tahu Bank Mandiri secara kredit korporasinya naik, ya kredit korporasi naik dan lain-lain. Secara kita gampangnya lah aplikasinya mungkin sudah bagus gitu ya. Terus kemudian dia jual produknya macam-macam gitu, misalkan pertumbuhan kredit tahu tinggi gitu ya, usernya makin banyak dan lain-lain. Kemudian kenapa saya beli BCA? Karena BCA di setiap saya melihat kanan kiri selalu ada BCA, ada ATM BCA. Gitu. Jadi hal-hal yang simple. Kenapa saya beli lagi? Misalkan contoh apa ya? Mungkin saham-saham yang lain lah gitu ya. Indofood, kenapa saya beli Indofood? Karena setiap hari saya makan Indofood. Gitu. Saya tahu nih perusahaan seperti apa. Nah, pastikan teman-teman ketika punya, teman-teman paham dan pantau ya. Jadi paham, punya dan pantau. Teman-teman punya, paham perusahaannya jenisnya apa, bergerak di bidang apa. Jangan sampai termakan kata orang gitu ya. Karena ketika berinvestasi itu asetnya aset teman-teman, bukan asetnya orang. Kalau teman-teman salah dengar kata orang lain tanpa melakukan analisa, itu sangat salah, karena yang hilang atau mungkin yang rugi kan teman-teman juga gitu ya. Itu sih Pak, mungkin baik lagi ya. Dan kemudian kalau keduanya ya teman-teman cari perusahaannya yang teman-teman lihat laporan keuangannya gitu ya. Kita lihat laporan keuangannya, paling gampang sekarang udah banyak aplikasi buat tahu laporan keuangan gitu. Oh dia laba per sahamnya naik nih, tiap tahun dia kasih dividen, berarti tiap tahun setengahnya saya dapat penghasilan tambahan dari dividennya si perusahaan tersebut.
gitu. Kemudian oh ini perusahaan ini bagus karena gini gini gini, tahunya gini gini gini. Jadi pentingnya analisa secara fundamental gitu ya. Jadi top down analysis juga. Jadi bisa lihat dari makronya gimana, mikronya gimana gitu. Jadi kita analisa lah, analisa perusahaannya secara kasat mata dulu, nggak harus terlalu mendetail, tapi kita tahu bahwa ini perusahaannya untung, ini perusahaannya oke, ini perusahaannya dan jangan ikut kata orang itu. Banyak banyak terjadi yang kata orang akan segini, kata orang akan segini gitu ya. Itu yang Iya. sangat disayangkan ya Pak ya, kata orang gitu. Iya. Baik, makasih Mas Jim tipsnya gitu ya. Ya, Teman-teman tadi kita diberikan tips yang menarik gitu ya dari Mas Jim. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin yang mungkin ya sedang berinvestasi dengan saham, mungkin bisa jadi pertimbangan gitu ya ya. untuk selanjutnya seperti apa. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pertanyaan dari teman-teman kita semua yang masuk lewat Slido. Jadi ini gimana nih, Mas Jim? Apakah Mas Jim akan pilih sendiri pertanyaannya atau izinkan saya untuk memilih gitu? Mungkin dipilihkan sama Pak Rudi aja Pak. Saya nggak kelihatan nih kebetulan nih Oh, yang nggak kelihatan ya? slido-nya. Oke, baik. Kita akan coba di beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama ini ada pertanyaan yang menarik ini ya, Mas Jim, kalau menurut saya gitu ya. Ya, Jadi pertanyaan sederhana. Semua orang itu pengen punya passive income gitu ya dengan investasi gitu. Tapi gimana caranya kalau kita mau berinvestasi jika untuk kehidupan sehari-hari kita aja sudah pas-pasan gitu ya. Seperti apa nih, Mas Jim? Karena makanya tadi ya saya tadi bahasnya di dari fundamental ya sebenarnya. iya. Jadi entah mungkin niatnya dulu kali ya. Gimana nih, Mas? Iya, balik lagi ya Bapak Ibu ya. Balik lagi ke fundamental di slide awal. Makanya ketika mulai investasi, ketika mulai saya bahas topik ini, saya tidak mungkin melewatkan slide yang awal tadi ya, mengenai Oh iya. piramida tadi ya. Keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, baru distribusi kekayaan. Ya. Jadi kalau teman-teman cash flow-nya ini masih berantakan, jangan coba-coba, jangan mulai dulu investasi. Benerin dulu cash flow-nya gitu loh. Ya. Oh, Dan oke. oke, cash flow-nya benerin dulu, sama tingkatkan kualitas diri teman-teman. Dalam artian Oh, kita kerja nih ya, kita bekerja nih. Mungkin teman-teman apa yang membedakan teman-teman sama teman-teman yang lain gitu ya. Oh, bedanya mungkin teman-teman sudah misalkan ambil S2, itu itu poin penting lain, atau mungkin teman-teman ambil pelatihan atau apa ya, tingkatkan kualitas diri dulu sih sebenarnya. Setelah kita tingkatkan kualitas diri, kita baru kita tahu cash flow kita bagus atau enggak, baru kita naik level gitu ya, baru sampai ke mulai berinvestasi gitu. Jadi baik lagi kalau mau pertanyaan yang seperti itu ya, pertama fundamental dulu, jangan sampai teman-teman pinjolnya lebih banyak daripada penghasilan teman-teman gitu ya. Pay later-nya lebih banyak daripada penghasilan teman-teman, satu. Yang kedua ya tingkatkan kualitas diri lah. Jadi kayak apa yang membedakan teman-teman sama yang lain, apa yang membuat teman-teman itu dihargai lebih oleh PT Pos gitu ya. Kayak gitu sih Pak, baru nanti kita ngomongin investasi gitu. oke. Itu gimana Mas melanjutkan ini gitu ya? Kita kan masing-masing beda-beda nih. Ada yang sudah mau Ya, pensiun, ya, ada yang mungkin di usia masih produktif gitu ya. ya, Jadi kayak tadi gitu ya, jangan-jangan pas-pasan ini kita sudah di ujung nih, udah di memasuki masa pensiun gitu ya. Apakah iya, masih ada iya, iya. waktu untuk memperbaiki gitu ya? Seperti itu. Ya, ya itu kan dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Dalam artian kan yang kebutuhan tiap orang beda-beda. Saya nggak bisa, mungkin kebutuhan saya sama kebutuhan Pak Rudi beda. Mungkin kebutuhan Pak Rudi beda, dalam artian mungkin Pak Rudi anaknya sudah mau masuk SMA, anak saya masih umur SD Masih gitu ya, kan panjang ya. beda. Iya kan, jadi Iya, beda-beda. Kita ya. nggak bisa mengeneralisasi sih Pak. Tapi balik lagi, Oke. yang pasti fundamentalnya amankan dulu lah, jangan sampai bisa beli Ya. pasar daripada tiang gitu. Baik, baik. Ya, Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya gitu ya. Ini apa namanya? Ada dari teman-teman saya nih. Jadi kembali lagi tadi ya, Mas James ya. Jadi ada advice nggak untuk karyawan yang menjelang pensiun 1 sampai 2 tahun gitu ya? Jadi ya. kira-kira pilihan investasi apa sih yang cocok dengan menggunakan uang pensiun gitu? Terus beliau juga menanyakan bagaimana membuat alokasi atau proporsi alokasinya untuk uang Oke. pensiun sendiri. Gimana nih Mas? Oke.
Jadi kalau berdasarkan teori saya baca ya Pak ya. Jadi sebenarnya saya belajar dari Pak Budi Hikmat, salah satu pendiri komunitas Nabi Yusuf nih, salah satu chief investment kami, bahwa paling gampang adalah 100 kurang umur. Jadi misalkan umur saya 35 gitu ya. 100 kurang umur. Jadi yang aset beresiko saya itu bisa sampai di 65%. Jadi saya akan tempatkan 65% di aset-aset yang bisa memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Sedangkan 35% saya akan taruh di pasar uang atau yang lebih stabilnya. Jadi tinggal dikalkulasi ini sama teman-teman. Misalnya umur teman-teman 50, ya, jadi 100 kurang umur gitu ya. 50% di yang aset-aset yang lebih menghasilkan kenaikan, 50%-nya lagi di yang mungkin yang stable-nya lah, dalam artian yang lebih stabilnya dari pasar uang atau deposito. Tapi komposisi seperti itu bisa kurang bisa lebih tergantung juga teman-teman, kemampuan teman-teman sih sebenarnya. Jadi berarti itu, jadi simpelnya 100 kurang umur aja. Jadi berapa persen sisanya itu yang umur kalian berapa, itu merupakan yang dana yang lebih stabilnya atau yang tidak beresikonya lah, sedangkan yang sisanya lebih beresiko. Karena kalau udah menjelang pensiun gitu ya, kita nggak saranin banyak ke saham gitu. Kenapa? Iya. Jangan sampai uang pensiunnya habis gara-gara kan turunan saham. Ya mungkin kalau ya baik lagi ya, kan baik lagi teman-teman ketika udah mulai mau pensiun, cari komunitas, cari aktivitas yang lain. Kebetulan banyak beberapa, saya juga mengelola beberapa event, kami banyak berinteraksi dan berdiskusi dengan beberapa mantan direksi BUMN yang sudah pensiun gitu loh. Nah, mantan direksi BUMN yang sudah pensiun atau mantan VP itu ya mereka jatuhnya pas sudah pensiun, kita ngobrol, Pak, Bapak ada waktu luang kan sekarang, mungkin mulai belajar mengenai saham kayak gini ya, tapi jangan semuanya, sisanya Bapak masukin obligasi aja, karena tiap bulan kan setidaknya dapat passive income gitu. Tapi untuk mungkin tambahan buat uang jajan cucu, nah ini mungkin dari saham Pak gitu. Jadi bisa kita diskusi, kita lebih banyak diskusi, ngobrol-ngobrol, ada teman diskusi. Sebenarnya itu sih Pak Rudi ya. Ya. Kita ada teman diskusi, ngobrol, itu yang lebih enaknya lagi gitu. Iya. Untuk kita sama-sama sharing lah gitu. Ya. Tadi melanjut karena tadi kalau pertanyaannya beliau tinggal 1 sampai dengan 2 tahun pensiun gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Mas James, kira-kira di usia berapa sih kita idealnya kita untuk mencoba melakukan investasi gitu ya untuk persiapan kita tadi itu setelah pensiun. Kalau tadi saya bahasakan bahwa ada fase ketiga di mana uang menghasilkan uang gitu ya. Jadi itu kan biasanya kita, bayangan saya itu adalah kayak ini Mas James. Kebanyakan kalau saya amati gitu loh, kalau orang Eropa itu kan mereka tuh kerjanya berlibur aja gitu ya. Berlibur gitu di usia mereka pensiun gitu ya. Berharapnya sebenarnya saya juga pribadi bisa seperti itu gitu ya. Jadi kalau tadi kembali lagi pertanyaan saya, di usia atau di idealnya itu di usia berapa sih sebenarnya kita sebagai karyawan itu untuk bisa mulai mencoba investasi? Sebenarnya makin muda makin baik sih Pak. Tapi kan baik lagi disesuaikan sama keuangannya Bapak Ibu sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk yang seumuran baru-baru kerja, ya mungkin bisa investasinya hanya 100.000 atau mungkin 200.000. Tapi nanti kalau udah selevel yang mungkin udah jadi divisi dan lain-lain, itu kan investasinya juga pastinya harus lebih banyak. Jadi bikinlah sebuah habit atau kebiasaan gitu. Kebiasaan bahwa setiap kali ada gajian setidaknya 5% lah ya. 5%-nya teman-teman bisa sisihkan, dari itu udah cukup lumayan loh, 5% lah ya. Jadi kalau teman-teman compounding terus, setiap gajian 5% ya teman-teman tabung buat beli itu saham atau reksadana atau obligasi. Nggak kerasa nanti mungkin di menjelang pensiun itu akan compounding ya. Jadi ini ada beberapa sih mungkin kisah story ya. Jadi ada satu nasabah kami yang beli saham BRI dari waktu itu harga berapa ya? 1.000 ya waktu itu. 1.000 ke 500 waktu itu. Dia tiap bulan beli waktu itu. Pas udah mau pensiun, wah jadi 4M.
Begitu. Dari yang mungkin belinya cuma 10 juta, nanti naik lagi 15 juta gitu ya. Terus konsisten, pas mau konsisten, udah jadi 4M ya, lebih banyak ya gitu ya. Jadi karena kenaikan harganya terus gitu. Jadi balik lagi ya kan, dimulai dari hal yang habitnya kecil dulu sih Pak. Dari yang mungkin sekarang kita baru bisa masukin 100.000 atau mungkin 500.000. Itu lama-lama sesuai dengan kenaikan pendapatan kita pasti dong, ya kan 5%-nya akan lebih banyak gitu ya. Gitu sih Pak Rudi. Iya, menarik nih. Berarti kita tadi ya, setidaknya kita alokasikan sekitar 5% lah gitu ya Ya. dari ini ya penghasilan kita nih. Nah, ini menarik nih Mas Jim. Saya pernah punya kenalan yang cara dia mengalokasikannya itu agak ekstrim ya. Jadi kalau dia punya penghasilan itu 30%, 70% dari penghasilan dia simpan. 30% itu dia gunakan untuk sehari-hari. Terus di samping itu teman saya ini dia juga ada pekerjaan sampingan sebagai dosen lah gitu ya di satu tempat gitu ya. Itu kembali lagi penghasilan dari dosen dia ambil 70%-nya lagi nih sebagai untuk disimpan gitu ya. Sisanya itu dia konsumsi gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya ini kan butuh kedisiplinan kita ya, Mas James ya. Ya. Kedisiplinan. Jadi kalau saya sih melihat bagaimana kita menurut Mas James nih menguatkan tadi ya kedisiplinan kita dalam tadi mengalokasikan penghasilan kita yang kita tujukan untuk investasi gitu, Mas. Ya, jadi balik lagi ya Pak, mungkin yang pasti kan kita harus tadi konsisten ya Pak ya, kita harus mulai konsisten menyisihkan ya. Cuma balik lagi, mungkin yang tadi contohnya terlalu ekstrim ya, berarti 70% dia tabung ya. Ekstrim. Jadi kan balik lagi ya Pak. Iya, tapi dia Mas Kembalikan. di beberapa tahun kemudian dia bisa membeli rumah seharga ratusan juta gitu. Ya, jadi kan lagi tadi Pak ya, ada tiap orang pasti kan beda ya Pak. Dalam artian tiap orang itu punya punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Mungkin bapak tersebut keinginannya sedikit gitu. Oh mungkin saya udah cuma atau mungkin dia pengen cepat pensiun gitu kan. Tapi saya ada satu teori namanya 5% rules ya. Jadi ini yang bisa jadi acuan ya. Mungkin ini bisa dipakai buat teman-teman semuanya gitu. Ini kita coba kalkulasikan ya. Kalau tanya, kamu mau pensiun umur berapa sih? Kamu ketika dan juga mungkin dana berapa yang kalian harus siapkan ketika sudah pensiun? Kita pakai namanya 5% rules. Gampangnya adalah kita harus tahu nih pengeluaran kita bulanannya berapa. Contoh, nih mungkin teman-teman ambil kalkulator deh. Misalkan anggaplah kita pengeluaran per bulannya anggaplah 5 juta. Nah, berapa dana yang teman-teman harus siapkan untuk teman-teman keluar atau mungkin teman-teman udah bosan kerja gitu, saya mau keluar sekarang. Gitu. Nah, ini kita pakai 5% dulu. Jadi misalkan contoh 5 juta. 5 juta itu pengeluaran per bulan. Teman-teman annualize kali 12. Jadi 60 juta. Teman-teman bagi 5%. Berapa kira-kira? Itu kalau dihitung itu 1,2 M. Ya. Itu dana yang setidaknya harus teman-teman punya kalau teman-teman udah nggak mau kerja lagi atau teman-teman mau pensiun gitu, pengen lebih cepat pensiun, pengen jalan-jalan kayak contohnya Pak Rudi tadi yang mau jalan-jalan cepat sore-sore udah tua tapi jalan-jalan. Seperti itu sih. Paling gampang gitu. Kenapa? Dengan dana 1,2 M itu, teman-teman taruh deposito, itu kalau teman-teman bagi lagi ke 12 itu akan sama juga gitu. Iya. Itu 5% rules paling gampang gitu. Berapa penghasilan pengeluaran per bulan kali 12 dibagi 5% aja atau bagi 4% gitu. Jadi setelah kita punya uang segitu, kita taruh deposito, ya akhirnya balik lagi akan sama lagi. Tapi kan balik lagi pengeluaran kan tiap orang beda-beda dan tiap tahun itu juga mungkin ada peningkatan. Gitu. Jadi setidaknya berapa sih kalau teman-teman di pensiun nanti harus punya duit
berapa agar teman-teman setidaknya pengeluaran per bulannya itu masih oke lah ya. 5% rules aja dihitung Pak Rudi. Ya tinggal berapa pengeluaran per bulan dikali 12 dibagi 5%. Udah itu dana yang sekiranya teman-teman bisa harus segalanya sediakan lah gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih banyak dari itu. Ya. Terus bagaimana nih kalau kondisinya ini nih yang saya amati sekarang itu kan banyak ya suami istri yang bekerja gitu ya. Ya. Dan ini agak sedikit ini ya keluar dari ini ya Mas James. Kalau para istri kan uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri gitu ya. Jadi Iya, iya. ini untuk para istri nih ya teman-teman Ya. yang bekerja gitu ya. Jadi bagaimana apa namanya kita membagi tadi ya memberikan kesadaran nih kepada pasangan untuk kehidupan yang lebih baik ini gitu ya dengan tadi ya dua income dari suami dan dari istri. Karena ada juga nih Mas teman saya misalnya gini ya istrinya uang gaji istrinya itu untuk cicilan hutang Iya. dan suaminya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk investasi gitu ya. Jadi Iya. gimana nih Mas Jim sarannya nih Mas? Oh, kalau yang kayak gitu sih balik lagi Pak ya. Dalam hal pengelolaannya itu dikembalikan kepada Bapak Ibunya. Yang pasti ketika teman-teman punya cicilan, setidaknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ambil KPR, katakan KPR-nya sekian gitu ya. Ya, anggaplah gajinya teman-teman 10 juta ya, per bulan, anggaplah. Jangan sampai cicilan KPR-nya itu di atas 3,5 itu sampai 4 juta. Karena itu akan memberatkan teman-teman. Ingat KPR itu long term ya, 20 tahun, 15 tahun. Berarti teman-teman harus sudah siap nih. Ketika teman-teman mulai melakukan KPR, terus teman-teman harus tahu juga nih kira-kira batasnya berapa gitu ya. Itu sih Pak Rudi. Jadi seenggaknya kalau masalah nanti yang urus siapa, mau duitnya di istri siapa, mau di suami atau gimana, ya dikembalikan lagi. Cuma kembali lagi jangan sampai di atas 30% lah gitu ya. Itu total cicilan ya. Jadi baik itu cicilan rumah, cicilan mobil. Karena kan cicilan harus dibayar terus ya. Kalau nggak dibayar kena denda dan juga kena penyitaan kalau nunggak gitu ya. Jadi kita baik lagi di slide yang awal saya jelaskan fundamental cash flow-nya seperti apa. Teman-teman yang harus mulai bijak sendiri mengelolanya gitu ya. Gitu Pak. Oke, siap. Baik, kita Ya. masuk lagi ke pertanyaan berikutnya nih ya, Mas ya. Kalau ini saya lihat beberapa terkait dengan saham juga gitu ya. Kemudian sebentar saya lihat. Kalau ini malah ada yang sudah teknis banget ya. Kayaknya Apa tuh sudah Pak? expert banget gitu ya. Karena tanyanya gini. Mohon diterangkan trik analisa teknik scalping. Waduh. Wah, ini mungkin bisa ini ya, Mas James bisa dibantu untuk. Jadi ini mungkin pengetahuan dasar buat teman-teman. Jadi dalam saham itu ada namanya scalper, ada day trader, ada swing trader, sama investor gitu ya. Jadi kalau scalper itu biasanya dia BPJS. Ini beli pagi jual sore gitu ya. Jadi memang ada teknik di analisa saham yang mungkin teman-teman suka dalam saham-saham yang volatile, yang memang belinya di pagi, jual nanti di sore, atau di siang udah jualan. Gitu. Jadi memanfaatkan volatilitas pergerakan harga saham. Jadi saham itu, baik lagi saya udah sebutkan ya, saham itu bisa satu hari naik 15%, bisa sehari turun 15%. Jadi memang volatilitasnya cukup tinggi, gitu ya. Makanya biasanya bapak-bapak yang investasi saham. Kenapa? Kalau bapak-bapak itu biasanya suka yang menantang ya. Jadi, wah, kalau ibu-ibu kan biasanya lebih safe gitu ya. Jarang investor-investor itu atau trader itu bisa ibu-ibu, jarang. Kalau bapak-bapak tuh kayak, wah saya beli saham BRI ini sekian, nanti jual lagi 2% naik gitu ya. Nah itu salah satunya mungkin teknik scalping ya. Nah kalau teman-teman mulai belajar scalping, harus tahu namanya risk and reward nih Pak. Jangan sampai risk and reward-nya 1:1. Jadi kalau misalkan, dan teman-teman mungkin salah satu yang pengen saya share adalah
ketika teman-teman jadi scalper itu harus siap resiko juga. Jadi kalau misalkan teman-teman harus setting dulu nih, setting goals-nya. Di dalam scalping, teman-teman mau cuan berapa? Misalkan mau di 4%. Berarti harus 1:2 nih. Ketika 4%, teman-teman konsisten keluar. Ketika harganya turun 2%, teman-teman harus berani cut loss gitu loh. Atau mungkin kebalikannya lagi. Targetnya berapa? 15%. Nah, berarti ketika 15% teman-teman akan exit, di 7,5% teman-teman harus keluar juga, teman-teman harus cut loss juga kalau ternyata ruginya di bawah 7,5%. Gitu. Kalau nggak nanti, kalau nggak 1:2 atau 1:3, itu akan berpengaruh kepada likuiditasnya teman-teman. Karena balik lagi kalau yang sama scalping juga hati-hati juga, jangan sampai market cap-nya terlalu kecil gitu ya. Kalau market cap-nya terlalu kecil, itu teman-teman bisa diguyur juga tuh sama market maker-nya gitu ya. Dan ya harus dipantengin sih kalau scalping. Nah ini kalau yang tadi mungkin scalping ya harus mantengin player sih Pak. Karena kan saham itu gitu ya. Buy and sell-nya tuh cepet, running trend-nya cepet. Jadi gitu sih Pak, kalau yang scalping ya. Baik, baik. Ini pengetahuan tambahan lah gitu ya bagi yang memang belum mencoba ini ya investasi di sini ya. Jadi pertanyaan berikutnya ini dari teman kita nih Bapak Hilman gitu ya. Bagus mana sih investasi emas kalau dibandingkan dengan saham ataupun obligasi nih, Mas? Iya, balik lagi tadi ada masanya ya Pak. Ada masanya kapan saham naik, kapan emas naik, segala sesuatu tadi masanya. Dan diversifikasi sebenarnya sih Pak. Saya nggak pro banget, semua harus beli saham, semua harus beli obligasi, enggak. Mungkin Bapak Ibu punya logam mulia, ya bisa didiversifikasikan aja. Karena balik lagi tadi chartnya, ada masanya, kapan, mungkin tahun lalu tahunnya emas gitu ya, atau 2 tahun lalu tahun emas yang bisa emas sampai ke 2.200 atau 2.000 per troy ounce, dimana kalau kita lihat dalam beberapa tahun lalu emas tuh harganya mungkin cuma 1.400, 1.500 per troy ounce, naik ke 2.000, 2.200. Ya mungkin saat ini adalah saat bisa jualan emas karena udah naiknya udah tinggi banget gitu ya. Itu kita switching balik ke yang lain gitu ya. Bentar lagi kan the Fed akan menurunkan suku bunga acuan akan turun, impact-nya kemana ya, ke obligasi sama saham gitu. Kalau nanti suku bunga BI-nya turun, suku bunga bank sentral US-nya turun, impact-nya ke market saham dan market obligasi gitu. Beda seperti dulu ketika suku bunga naik ya emasnya menarik gitu karena semua orang akan invest di sana. Jadi ada masanya Pak, nggak bisa bilang bagusan mana gitu ya. Tapi kan kalau Bapak punya beberapa jenis, setiap ketika ada masanya kan tiap ada masanya tersebut Bapak cuan gitu. Mungkin 2022 tahunnya emas, ya Bapak cuan emas, tahun 2001 di saham ya Bapak cuan di saham gitu. Gitu. Oke, berarti lihat kondisi ya, Iya kondisi betul. saat ini gitu ya. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Wayan Agus Sukadana ya. Lebih baik pasar uang atau obligasi untuk pemula? Untuk pemula di pasar uang, Pasar. reksadana pasar uang. Kenapa itu, Mas? Karena itu yang lebih stabil return-nya sih, reksadana pasar uang. Itu return lebih stabil. Obligasi kan memang ada kupon, tapi memang di obligasi itu ada apa namanya, ada harga beli harga jualnya. Jadi kadang kalau harga jualnya lagi turun ya mungkin ada sedikit kerugian lah dalam artian gitu ya. Jadi ada harga beli, kan kalau obligasi bisa ditradingkan juga, bisa diperdagangkan, bisa beli, bisa jual gitu. Nah, kalau kondisi pasarnya lagi kurang baik, ya misalkan suku bunga, misalkan nanti BI-nya naikin suku bunga lagi. Nah, kalau ketika amit-amit dinaikin lagi suku bunga, itu harga obligasi akan turun gitu. Jadi kalau obligasi kan investasi jangka menengah, dalam artian 1 sampai 3 tahun. Kita dapat likuiditasnya dari si kuponnya gitu. Kalau syukur-syukur harganya naik, itu dapat capital gain. Misalkan nanti suku bunga BI turun sampai anggaplah ekstrim, turun jadi 4%, itu harga obligasi akan terbang semuanya. Jadi pas dia terbang, Bapak Ibu jual obligasinya, Bapak dapat untung. Gitu. Cuma kalau yang awal-awal pemula dan mungkin butuh likuiditas biar likuiditasnya cepat, ya pasar uang sih sebenarnya, reksadana pasar uang itu yang entry level banget lah gitu ya. Lalu nanti naik ke tingkatan selanjutnya ke obligasi atau saham gitu. Oke, baik.
Ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Jadi dari ini nih Anonymous gitu ya. Jadi kembali ini sepertinya perlu dijelaskan lagi nih, Mas Jim. Jadi bagaimana caranya untuk ikut investasi di pasar modal? Kalau ini lebih ini ya, terutama untuk pegawai pos gitu ya. Ya, kalau mau di pasar modal sebenarnya ya kita mulai dulu ya, mulai dulu punya aplikasinya atau mulai punya aplikasi sahamnya dulu nih gitu ya. Jadi di kita ada namanya Bana Dextrade, teman-teman bisa belajar di sana. Nanti ada tim kita juga yang bisa bantu teman-teman dalam hal basic knowledge. Nanti bisa langsung diskus sama saya atau diskus sama tim kita untuk belajar mengenai investasi. Nanti kita akan kirimkan modul materi dari awal yang dari kita punya modul materi sih Pak Budi ya. Jadi yang mau belajar soal analisa teknikal fundamental, bisnis aset class, portfolio management dan lain-lain, kita punya modulnya hampir 200 halaman lah lumayan gitu ya. Jadi udah ada kayak buku lah gitu ya. Kita dari tim kami udah siapkan buat teman-teman yang nanti mau belajar gitu, nanti bisa dibantu sama teman-teman di Bahana Sekuritas gitu. Dan kita punya komunitasnya juga sih, kita ada grup WhatsApp, di situ biasanya ada ngobrol-ngobrol lah itunya, ini isinya bapak-bapak, ibu-ibu yang nanya gitu, ini hari ini saham ini lagi naik nih gitu, atau hari ini beli apa ya gitu. Jadi kita discuss di situ sih. Oke, boleh di-share ya nanti Mas ya, Boleh nanti komunitasnya gitu ya. boleh. Nanti daftar dulu di Bahana Sekuritas. Lumayan nih sampai tanggal 31 kan dapat saldo e-wallet Oh iya, Rp50.000. tadi itu ya Untuk yang terakhir iya disinggung. yang promo tadi. Iya. Nah, gitu. Prinsipnya mungkin tadi ya masih ngacu ke tadi 2L 3P tadi ya, Mas Betul, ya. Jadi logis, betul, harus logis juga ya. betul. Oke, kita masuk kembali. Ini banyak banget teman-teman, makasih ini antusiasnya untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita jawab semua ya, Mas James ya. Jadi ini Ya. dari Ajeng Vika, beliau bertanya, untuk mengetahui profil risiko investasi diri sendiri itu apakah bisa dengan cara self diagnosis sendiri kah atau harus dibantu oleh expert nih, Mas James? Sebenarnya di kita sih ada, kalau misalkan di aplikasi Banadex itu ada surveinya sih sebenarnya. Kan kadang surveinya juga suka bisa ada di internet juga sih. Cuma kalau di kita kadang kalau nanti teman-teman udah ada aplikasi, kita ada survei sih. Ini aplikasinya moderate, nah dia risk profile-nya moderate apa risk taker apa risk averse gitu. Jadi ada surveinya, ada pertanyaan-pertanyaannya sih sebenarnya. Tapi berbalik lagi juga ke diri sendiri juga teman-teman. Jadi ya mungkin di teman-teman bisa sesuaikan lah gitu ya, kayak gimana teman-teman untuk lebih enak. Paling gampang ya juga pas kita mulai coba ya, oh teman-teman tahu ternyata kayaknya saya nggak cocok di saham nih karena saya setiap hari ngeliatin saham gitu dan ganggu kerjaan, itu nggak nggak ini sih nggak baik ya. Iya. Nah, ini lagi nih, ada yang hal menarik gitu ya, pertanyaan menarik nih dari teman kita. Oh, ada yang resen ya. Ya, Boleh kita angkat nih, Mas Didi, dari Bapak Tri Wahyu dari KC Oceania. Silakan. Halo Pak. Ya, silakan Mas Halo, Wahyu. izin Pak. Perkenalkan saya Triwayu dari KCO Jakarta Oceania. salam kenal Pak. Ya, izin tanya Mas. Sekarang kan Ya, banyak ya pilihan aplikasi untuk, entah itu aplikasi ataupun website atau platform lah kita sebutnya, untuk investasi nih. Nah, kira-kira kita nih sebagai karyawan yang memang pemula nih untuk investasi, gimana sih cara kita bisa tahu nih apakah si platform ini pilihan yang tepat atau aman lah untuk kita memulai investasi gitu. Untuk kita buat belajar atau misalnya untuk mau mencoba investasi nih di platform tersebut, apa sih yang ya. kita harus ketahui dulu nih biar kita tidak salah pilih platform. Seperti itu sih Oke. Mas. Siap, mangga. Mas James. Ya, banyak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu, sekuritas itu Indonesia ada 120-an, 130-an ya.
Jadi masih ada banyak sih, dan yang buat aplikasi kayak saya dalam artian yang punya aplikasi untuk trading saham juga nggak cuma satu ya, ada banyak ya. Jadi sebenarnya teman-teman ketika pertama kali mulai ya teman-teman harus tahu lah perusahaannya backgroundnya seperti apa, udah lama atau belum gitu ya, siapa ownernya, dari mana, apakah punya pemerintah atau bukan gitu ya. Sebenarnya ya baik lagi ya, kalau aplikasi kan sebenarnya setiap aplikasi itu punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Nah, bedanya kalau kami itu di multi aset, keuntungan kelebihan kami di multi aset. Dalam artian semua aset saham, obligasi, reksadana semuanya bisa dibeli di satu aplikasi. Jadi nggak usah sibuk cari-cari aplikasi lain, karena mungkin di tempat lain cuma bisa beli saham doang, tapi tempat lain hanya bisa beli reksadana doang gitu ya. Lalu tempat lain hanya bisa beli saham sama reksadana, tapi nggak bisa beli obligasi. Nah, di kami kita bisa tiga-tiganya gitu. Jadi apalagi nanti kita lagi mengembangkan feature obligasi korporasi nih. Jadi nggak cuma obligasi negara doang, tapi obligasi korporasi juga nanti bisa dibeli di tempat lembaga sekuritas. Jadi mungkin nanti ada obligasi BRI, obligasi KAI, obligasi apa itu bisa dibeli di lembaga sekuritas. Karena jarang gitu ya, jarang aplikasi yang bisa membeli obligasi korporasi. Karena obligasi korporasi itu barang yang sangat unik ya, karena jarang diperjualbelikan di aplikasi lain gitu. Ya, gimana Mas Wahyu? Apakah Siap, sudah terima kasih puas? Mas penjelasannya. Masih Cukup ada jelas. lagi? Masih ada lagi, Mas? Cukup. Cukup? Oke, baik. Makasih Mas Wahyu ya. Ya. Masih ada lagi teman-teman yang akan cukup. Kita akan berakhir di jam 11.11 gitu ya. Oke, baik. Aduh, mohon maaf nih teman-teman. Atau satu lagi nih, Mas James ya. Karena ini Siap. banyak banget pertanyaan yang diajukan gitu ya. Ini saya ambil satu lagi pertanyaan dari Ibu Ratna gitu ya. Apakah lazim kalau kita pengen investasi kita pinjam dari bank gitu ya? Wah. Jadi tidak perlu menunggu menabung dulu baru invest gitu ya. Gimana nih, Mas James? Nah, ini mungkin harus yang jadi perhatian sih Ibu ya. Ketika Ibu meminjam di bank, itu kan ada plafon, ada kewajiban yang Ibu harus bayarkan per bulan. Anggaplah Ibu mau pinjam 100 juta, Ibu bagi selama 1 tahun gitu ya. Berarti setiap bulannya harus kurang lebih 8 jutaan gitu ya. Tapi kalau terus Ibu investasikan di saham gitu ya. Nah, sedangkan ya balik lagi ya, saham kan high risk high return ya. Jadi jangan sampai ya nanti di bulan harus bayar cicilannya, kapitalnya kurang, return dari sahamnya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan harus bayar, karena nanti jadi jatuhnya Ibu tekor gitu. Mungkin itu salah satu yang tidak wise Ibu. Makanya tadi di piramida yang awal bahwa selesaikan dulu cash flow-nya, pinjaman selesaikan dulu. Kalau harus ada kewajiban, silakan kewajibannya diselesaikan dulu, baru berinvestasi. Investasi bukan jadi utamanya, fondasinya bukan di bawah, investasi itu di tengahnya gitu. Artinya selesaikan dulu fondasi rumahnya dulu, baru kita mulai nih ya. Investasi itu kayak mempermak rumahnya. Di dalamnya Ibu mau beli sofa kayak mau beli apa kayak lukisan, tapi kalau belum ada rumahnya, fondasinya belum kuat gitu ya, itu nggak wise sebenarnya. Jadi investasi setelah kebutuhan primernya atau kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi dulu, baru kita mulai dari hal yang kecil dulu gitu. Memang jangan sampai karena kita pengen dapatnya ya pengen instan ya gitu ya. Yang instan kan cuma aplikasi same day Shopee gitu ya, yang instan ya. Kalau investasi nggak ada yang instan, Ibu ya. Itu ada butuh proses gitu. Tadi kita sudah dengar dari Pak Tonggo bahwa itu harga Bank Mandirinya dari kapan gitu belinya. Mungkin dari 4 tahun yang lalu, sekarang mungkin udah bisa menikmati hasilnya. Reksadananya mungkin dari awal Bapak kerja, sekarang mungkin udah 10 tahun ya, pasti udah naik harganya gitu. Gitu sih. Ya, makasih. Makasih Mas Jim. Terima Ya. kasih atas waktunya gitu ya dan sharing informasinya, karena saya tahu Mas Jim ini memang ahli karena
sering itu ya Pak, berbagi sharing di berbagai event webinar, dunia pendidikan gitu. Malah saya sebenarnya ada tertarik nantilah, mungkin sesi berikutnya panitia mungkin bisa diundang ya karena ada banyak pertanyaan sebenarnya Boleh yang Pak, belum sempat fundamental, disampaikan. technical nanti boleh. Ini saking menariknya ya Mas. Saya harus Ya, meminta maaf ke teman-teman saya di seluruh Indonesia ini. Jadi saking menariknya saya sampai lupa diri nih. Malah kok jadi saya banyak nanya gitu ya. Jadi nanti buat Pak Bapak Rudi Ibu, bisa Pak nanti personal Pak, sama saya Pak. baik. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua, Bapak Ibu di seluruh Indonesia gitu ya. Maafkan saya karena tadi saking menariknya topik ini gitu ya. Jadi agak kelepasan saya untuk melakukan pertanyaan gitu ya. Dan berharap apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk hari ini saya simpulkan bahwasanya yang pertama kita tuh perlu mengatur keuangan kita gitu ya untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian investasi itu penting. Kemudian yang ketiga bahwa untuk memilih satu pilihan investasi, ya tadi seperti Mas Jim bilang kita pakai prinsip 2L 3P ya. Jadi tadi Mas legal ya, logis gitu ya. Jadi kita harus logis juga investasinya gitu ya. Returnnya berapa gitu. Yang berikutnya adalah 3P. 3P tadi paham, punya dan apa Mas satu lagi? Pantau. Oh, pantau. Jadi paham, Ya. punya dan pantau. Jadi intinya apapun itu kita harus punya pengetahuan ya atas investasi yang kita pilih. Demikian yang dapat saya simpulkan gitu ya. Terima kasih semuanya. Berharapnya kita bersama-sama bisa mencapai atau menggapai kecerdasan finansial ya, Mas James gitu ya. Amin gitu ya. Jadi biar kita juga dapat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Baik, Siap. demikian yang saya sebagai pemandu izin pamit gitu ya. Untuk kemudian saya serahkan acara ini kembali ke Mbak Ismi. Silakan Mbak. Baik, saya terima kembali acaranya Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi dan Bapak James. Semoga semua tipsnya bisa kita ikuti bersama sehingga kita bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi dari investasi. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan jangan lupa kontak panitia yang infonya sudah ada di kolom chat. Baik rekan-rekan, kami persilahkan mungkin untuk scan kembali. Kita punya barcode lagi. Mungkin akan tampil di layarnya rekan-rekan semua. Ada barcode feedback dan barcode sertifikat. Rekan-rekan bisa memberikan kita pesan dan saran untuk tema selanjutnya agar lebih menarik lagi kira-kira temanya apa ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah ini barcode-nya sudah muncul. Kami persilakan rekan-rekan untuk scan layar yang sudah muncul di Zoom ini. Untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan spoiler info terupdate dari Pos Indonesia. Waduh, info apa nih? Infonya itu adalah tentang Web Explorer. Rekan-rekan bisa dilihat di tampilan layar Zoom kita ini. Dapatkan kemudahan akses berbagai pengetahuan dan wawasan melalui Explorer. Dan selanjutnya, kita juga punya web games yang bisa diakses melalui web loquistic.posindonesia.co.id. Kami ulangi, aksesnya jangan di jam kerja. Oke, selanjutnya kita juga punya apresiasi pengembangan diri triwulan 3 tahun 2024. Segera daftar sekarang juga, dapatkan saldo postpay bagi pemenang terpilih. Silakan di-scan barcode-nya, rekan-rekan semuanya, kumpulkan sertifikat CIF sebanyak-banyaknya. Tak terasa, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas semua semangatnya hari ini. Hutan lebat, banyak tentara. Sakit pinggang, tidak sengaja. Buat sahabat senusantara,
Selamat siang, semangat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.